Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 921. Setelah Li Taixuan mengaktifkan segel tinju, energi alam duniawi di sekitarnya berkobar dan dua mutiara surgawi di belakangnya mulai bergolak, terus-menerus menelannya dalam jumlah yang berlebihan, mengubahnya menjadi kekuatan resonansi yang menyembur ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, sebuah tinju keluar dari Li Taixuan. Raungan drakonik yang keras dan jelas meledak, dan manifestasi tinju selebar 100 meter ditembakkan keluar. Manifestasi kepalan tangan tampaknya tertutup sisik yang mengingatkan salah satu sisik naga, memberinya nama yang berbeda. Ada run yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sisik naga, meningkatkan kekuatannya. Saat tinju naga menembus udara, disertai dengan raungan naga, memberikan momentum yang mengintimidasi dan mencengangkan saat melayang di langit, menyebabkan segala sesuatu berguncang di hadapannya. Bukan itu saja gelombang rasa takut akan naga berdenyut dari kepala naga. Setiap individu yang berkemauan lemah mungkin hanya memiliki kemampuan mereka untuk menolak dilemahkan bahkan sebelum menghadapinya. Serangan yang satu ini telah menyebabkan semua wajah pemimpin Panji berubah. Bahkan Lu Qingmei menjadi serius. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Li Luo, dia mungkin akan mencoba menghindari ini. Li Taixuan yang terkenal, yang dapat dianggap sebagai tiga kepala naga terkuat sepanjang masa, secara alami memukau penonton dengan kekuatannya. Bukan hanya mereka, bahkan para tetua yang duduk di udara di atas memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pukulan akrab ini menimbulkan kenangan menyakitkan. Tinju naga 100 pertempuran adalah seni Adipati Li Taixuan pertama yang dikultivasikan. Meskipun itu hanya kelas komuni, dia telah membawanya ke alam kesempurnaan agung. Dengan demikian, kekuatan yang bisa ditampilkannya lebih unggul dari seni Adipati tingkat kenaikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sementara semua orang menghela nafas dengan takjub, ekspresi Li Luo berubah muram. Meskipun tinju naga 100 pertempuran yang didemonstrasikan oleh Li Taixuan tidak keluar dari harapannya, hanya mengandalkan kultivasi penyelesaian iblisnya membawa tekanan yang sangat besar. Li Luo menghembuskan napas dalam-dalam dan mengaktifkan ketiga istana resonansi di dalam tubuhnya. Kekuatan resonansi mulai mengalir keluar darinya seperti air pasang. Beberapa segel tangan terbentuk, lalu pedangnya ditebaskan keluar. Kekosongan itu terbelah, dan suara air yang deras bisa terdengar. Seekor naga hitam mengalir melintasi aliran air yang dalam, hitam, dan dingin melonjak keluar. Di depan mata orang banyak, itu langsung berbenturan dengan tinju naga tirani. Spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Badai energi segera terjadi, menyebabkan udara di sekitar pusat gempa bergetar. Ekspresi Li Luo sedikit berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika kedua seni itu berbenturan, kekuatan tirani dari kepalan naga tidak terkikis oleh kekuatan resonansi gandanya. Pada akhirnya, naga hitam itu adalah yang pertama runtuh, dan sisa energi yang membentuk kepalan naga menghantam keras ke arah Li Luo. Pada saat itu, petir berderak di sekujur tubuh Li Luo. Seni semi adipati, kilat petir. Meninggalkan afterimage di belakangnya, dia langsung melompat lebih dari 100 meter. Manifestasi kepalan menghantam afterimage dan meninggalkan jejak besar di tanah, menyebabkan retakan meletus ke segala arah. Selama tabrakan ini, naga hitam sungai dunia bawah tidak dapat menghentikan tinju 100 pertempuran naga Li Taixuan bahkan untuk sesaat. Tinju naga 100 pertempuran milik orang tuaku jelas-jelas hanyalah seni adipati tingkat komuni, tapi kekuatannya jauh lebih besar daripada tingkatannya, renung Li Luo pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Namun, matanya sedikit berkedip pada saat ini. Mungkin dia telah mengembangkan tinju naga 100 pertarungan ke alam penyelesaian lebih besar. Seorang dengan seni adipati memiliki tiga bidang penguasaan, penyelesaian lebih rendah, penyelesaian lebih besar, dan kesempurnaan agung. Panji naga hitam sungai bawah Li Luo hanya mencapai ranah penyelesaian kecil. Hanya dengan bantuan kekuatan resonansi gandanya dia mampu menghasilkan kekuatan yang lebih kuat dari seni adipati orang kebanyakan. Namun, berdasarkan ini, dia jelas jatuh ke dalam kerugian. Meskipun lawan memiliki tingkat kultivasi yang unggul, Li Luo dapat memanfaatkan resonansi 3 kali lipatnya, 4 denyut sonik, kekuatan gajah ilahi, dan seni rahasia lainnya untuk memperkuat kekuatannya untuk meratakan celah itu. Dengan demikian, satu-satunya alasan yang masuk akal mengapa dia benar-benar hancur dalam pertukaran itu adalah karena tinju naga 100 pertempuran berada di alam yang lebih tinggi. Selain itu,
Ketika Li Taixuan membentuk segel kepalan tangan, Li Luo bisa merasakan sesuatu yang familiar datang darinya. Baru sekarang dia akhirnya menyadari alasannya. Ada energi naga surgawi di dalamnya. Serangan Li Taixuan mengandung energi naga surgawi, yang memungkinkannya mencapai alam berikutnya. Pengungkapan ini membuatnya memahami bagaimana energi naga surgawi dapat digunakan untuk meningkatkan seni adipati dengan afinitas resonansi naga. Tetap saja, melakukan itu bukanlah semacam perpaduan energi yang brutal, itu harus tepat untuk menghasilkan efek terbaik. Li Luo sudah memiliki beberapa ide tentang menerapkan energi ke dalam panji naga hitam di Sungai Dunia Bawah karena itu adalah seni adipati yang paling dia kenal. Dia telah terjebak di kemacetan hanya satu langkah dari penyelesaian lebih besar, namun dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Ini adalah inspirasi yang dia butuhkan. Tubuhnya berkelebat ke belakang dan dia mulai membentuk segel tangan. Beberapa napas kemudian, kekosongan itu terbuka sekali lagi. Naga hitam lainnya meluncur keluar, dikelilingi oleh air yang sangat dingin sambil mengaum. Namun, itu tidak menyerang secara langsung, hanya melilit Li Luo. Li Luo menghela nafas dalam-dalam. Energi naga surgawi di dalam tubuhnya benar-benar ajaib. Itu telah meresap ke setiap inci darah dan dagingnya. Bahkan dia merasa sulit untuk membangunkannya, namun ayahnya telah melakukannya. Mungkin itu keuntungan memiliki resonansi naga surgawi. Akibatnya, dia harus menggunakan cara lain. Dia mengiris telapak tangannya terbuka dengan pedangnya dan membiarkan darah segar mengalir keluar dan jatuh ke tubuh jasmani naga hitam itu. Darah segar secara bawaan mengandung energi naga surgawi, dan karena dia tidak memiliki cara untuk mengaktifkannya, dia akan langsung menggunakannya sebagai media untuk memperkuat seni adipati. Di masa depan, dia akan memikirkan solusi yang lebih baik untuk ini. Ketika darah segar menetes ke tubuh naga hitam, itu segera masuk ke dalam terowongan. Di bawah pengawasan ketat Li Luo, dia menggabungkan darah ke dalam naga. Setelah mengolah panji naga hitam Sungai Dunia Bawah untuk waktu yang lama, Li Luo memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk seni ini. Dengan tindakannya, naga hitam itu sepertinya mengalami sedikit perubahan. Pertama, tubuhnya mulai membengkak dan menjadi lebih kuat. Kemudian taring dan cakarnya secara bertahap mulai berkilauan dengan cahaya misterius, tampak jauh lebih buas. Selain itu, jejak haus darah tampak muncul di mata naga, dan mulai mengeluarkan aura jahat. Naga hitam mengeluarkan lolongan ledakan, dan sungai Stygian di bawahnya mulai berubah menjadi lebih dingin. Aura seni adipati jelas satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Transformasi naga hitam membawa kegembiraan besar bagi Li Luo. Meskipun dia harus memanfaatkan darah segar dengan energi naga surgawi untuk mendukung panji naga hitam Sungai Dunia Bawah ke alam penyelesaian lebih besar, melakukan hal itu menandakan bahwa pemahamannya tentang seni adipati telah meningkat. Dan peningkatan ini sangat penting baginya. Saat Li Luo menikmati kebahagiaan, suara dentuman sonik bergema di sekitar lapangan, dan tinju naga selebar 100 meter meraung ke arahnya. Dia tidak lagi berusaha bersembunyi. Naga hitam itu berteriak dengan gemuruh seolah-olah keagungannya telah dirambah, menelan dirinya sendiri dengan air obsidian dan langsung berbenturan dengan kepalan naga yang mendominasi. Badai energi resonansi yang dihasilkan meledak melintasi lapangan, bahkan menyebabkan udara menyala dan meledak dengan dentuman yang menusuk telinga. Kali ini, naga hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda terfragmentasi. Itu menjerat dirinya sendiri dengan tinju naga tirani dan, dengan ratapan terakhir, kedua serangan itu pecah menjadi bintik-bintik cahaya. Tinju naga Li Taixuan yang menakutkan dan tirani, sebuah gerakan yang telah menanamkan rasa takut pada banyak rekan, telah dilawan. Adegan ini mengejutkan para tetua. Mereka yang merupakan bagian dari generasi Li Taixuan melirik Li Luo dengan tatapan rumit. Tak satu pun dari mereka yang mampu menahan serangannya pada masa itu, dan itu telah memunculkan legendanya yang tak terkalahkan. Namun, Li Luo telah melakukannya hari ini. Tak perlu dikatakan lagi. Putranya akan mengalahkan ayahnya. Meskipun keduanya bertarung pada tingkat kultivasi rendah, kekuatan pertempuran yang mereka tunjukkan benar-benar membuka mata. Hahaha, Li Luo tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya berhasil memblokir tangan besi ayahnya, dia juga telah melanjutkan pemahamannya tentang panji naga hitam di Sungai Dunia Bawah dan mencapai alam penyelesaian lebih besar. Meskipun dia harus menggunakan darahnya untuk melakukannya, dia yakin bahwa setelah masa pengasingan yang singkat, dia akan benar-benar melangkah ke dunia tanpa membutuhkan bantuan dari luar. Pada saat itu, kekuatan panji naga hitam Sungai Dunia Bawah akan mencapai tahap baru. Orang tua, sepertinya kamu berguna untuk sesuatu.
Li Luo tertawa. Setelah kontes serangan terakhir, dia menyadari bahwa kemenangan hanya dapat diperoleh melalui gerakan terbesar mereka. Gerakan biasa tidak berguna di sini. Tangan Li Luo menyatu dan ujung jarinya membentuk segel tangan pedang yang rumit. Teriakan pedang terdengar menembus langit dan bumi, lalu energi pedang yang tak terlukiskan melonjak keluar. Kekuatan resonansi cahaya air naik dari Li Luo ke langit dan, di depan mata semua orang yang terkejut, berubah menjadi pedang taring naga berwarna biru muda. Para tetua di atas membeku saat melihat pedang ini. Li Luo juga mengamati pedang yang melayang di atas kepalanya. Ada kerinduan yang mendalam untuk itu di matanya. Ini adalah seni adipati embrionik transenden yang telah dia usahakan tanpa henti. Hari ini, akhirnya akan melihat cahaya hari. Orang tua, hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, putramu ini akan menggunakan replika energimu sebagai pengorbanan untuk pedangku. Li Luo menyeringai. Ini adalah spesialisasi House Luolan. Saling memukuli adalah bagaimana mereka menunjukkan cinta tak berujung mereka antara ayah dan anak. Tampaknya ada air yang beriak dari permukaan pedang naga taring berwarna biru muda saat perlahan naik ke udara. Pada saat yang sama, energi pedang yang luar biasa menyapu arena. Itu adalah gelombang energi yang tajam dan tak berujung. Ketika Lu Qingmei dan yang lainnya melihat pedang taring naga, mereka merasa seperti telah tenggelam dalam lautan energi pedang yang tak terbatas. Keberadaan mereka sangat kecil dan tidak berarti jika dibandingkan. Tidak dapat menahannya, mereka merasakan kengerian muncul di dalam hati mereka. Dibandingkan dengan panji naga hitam di sungai dunia bawah, seni adipati ini 1000 kali lebih menakutkan. Apakah ini kartu as sejati Li Luo? Sepertinya tidak ada seorang pun di seluruh generasi mereka yang dapat menerima serangan dari pedang ini. Semua orang yang sebelumnya berpikir bahwa Li Luo tidak layak menjadi kepala naga telah benar-benar tutup mulut sekarang. Bahkan jika Li Qingfeng tidak menyabotase dirinya sebelumnya, masih akan menjadi tantangan nyata baginya untuk menangkis serangan ini. Adik, apa seni adipati ini? Apakah itu dari faksi taring naga? Li Fengyi bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata terbuka lebar. Sebagai tanggapan, Deng Fengxian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan seni adipati seperti itu di Gua Taring Naga. Melihat kekuatannya, itu pasti setidaknya kelas kenaikan jiwa, kita hanya memiliki sejumlah seni adipati tingkat kenaikan jiwa di Gua Taring Naga, dan tidak ada yang terlihat seperti ini. Li Jingtao tersenyum dan berkata, itu pasti keberuntungan dan takdir adik ketiga kita. Pedangnya ini benar-benar tangguh, aku takut bahkan pertahananku akan goyah jika diterjang pedang itu. Dengan senyum cerah, Li Fengyi juga berkomentar, pertempuran antara ayah dan anak ini pasti akan dicatat dalam sejarah 20 panji. Dengan ini, siapa yang berani mengatakan bahwa adik kecil tidak cocok menjadi kepala naga? Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Li Hongli. Semua pemimpin panji dari faksi darah naga tercengang saat melihat kartu truf Li Luo. Awalnya, mereka mengatakan bahwa Li Luo hanya berhasil menjadi kepala naga karena kesalahan Li Qingfeng. Namun, alasan itu tidak bisa lagi dipertahankan. Sementara semua orang terkejut dengan ini, Li Luo bisa merasakan kekuatan resonansi di tubuhnya menipis dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia tidak berani menyeret ini lebih lama lagi. Wajahnya menjadi serius, lalu dia membentuk segel tangan yang diperlukan untuk mengunci pedang pada Li Taixuan. Pedang taring naga air bergetar hebat sebelum cahaya biru melintas di udara. Pada saat yang sama, energi pedang yang agung dilepaskan ke udara dan dengan cepat memadat di sekitar tubuh pedang, membentuk naga biru raksasa. Itu adalah naga air raksasa. Energi pedang yang sangat kental dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi. Itu mengiris semua yang ada di jalurnya, termasuk energi alam duniawi. Pada saat yang sama, itu juga memegang atribut khusus dari resonansi air. Bagian paling menakutkan dari seni ini bukanlah kecepatan kilat dan kekuatan mematikannya. Sebaliknya, itu berada di lautan energi pedang yang tidak pernah berakhir dan tak terhindarkan. Bahkan jika seseorang selamat dari ketajaman serangan pertama yang tak tertandingi, mereka masih akan ditelan oleh lautan energi pedang yang tak terbatas. Maka energi target akan terus terkikis perlahan. Ini akan menjadi tantangan nyata untuk ditangani, bahkan untuk dua mutiara. Naga air meraung dengan ganas, dengan deringan pedang bercampur di dalamnya. Kemudian dibebankan langsung ke arah Li Taixuan tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, replika Li Taixuan telah berhenti di jalurnya dan wajahnya menjadi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya yang datang dari naga air. Dia menarik dirinya ke belakang untuk membuat jarak antara dia dan naga itu.
Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan dua mutiara surgawi yang bersinar di belakangnya mulai berputar secepat mungkin. Seperti dua lubang hitam di punggungnya, mereka menyedot energi alam duniawi dari sekitarnya dengan lebih agresif dari sebelumnya. Dengan beban kerja yang begitu tinggi, mutiara surgawi tampak meratap saat mereka berputar. Kekuatan resonansi yang sangat besar melonjak di dalam tubuh Li Taixuan, dan dia melemparkan pukulannya lagi. Itu adalah tinju naga 100 pertarungan yang sama. Namun, kali ini ada 9 naga. Tinju naga ratusan pertempuran, pukulan 9 naga. Ada 9 pukulan naga tirani, dan kekuatan resonansi mereka melonjak ke langit. Berkat resonansi naga surgawi dan penyelesaian besar di tinju naga 100 pertarungan, kekuatan pukulan naganya setara dengan sebagian besar seni adipati tingkat kenaikan jiwa. Banyak penonton menyaksikan dengan kagum saat dua kekuatan dahsyat bentrok di langit di atas platform batu. Gelombang kejut yang tak terlukiskan menyapu medan perang. Wajah banyak pemimpin Panji yang berdiri di dekatnya segera berubah dan mereka mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun demikian, mereka masih terjebak dalam gelombang kejut dan menderita beberapa luka. Terlepas dari itu, mata mereka tetap tertuju pada bentrokan itu. Namun, sepertinya tidak ada banyak perjuangan. Naga air dipenuhi dengan kekuatan yang benar-benar merusak yang menabrak tinju naga seperti tsunami, menenggelamkan mereka saat bersentuhan. Dalam beberapa napas, pukulan naga benar-benar dimusnahkan. Naga air itu seperti banjir apokaliptik yang benar-benar membanjiri semua yang terlihat. Setelah sekitar selusin napas, pukulan naga itu benar-benar musnah. Setelah ini, naga air tidak menghadapi penghalang lagi dan langsung menyerbu ke arah replika Li Taixuan. Itu benar-benar menenggelamkannya, dan sebagian bahkan melewatinya, memotong platform batu menjadi dua. Saat itulah naga air mengeluarkan teriakan drakonik lainnya sebelum menghilang di udara. Li Luo mendarat kembali di platform batu yang rusak dengan wajah pucat. Namun, ada sedikit kegembiraan dan kebahagiaan yang tersembunyi di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang naga air, dan itu benar-benar menakjubkan. Dia akhirnya melihat sendiri kekuatan dari apa yang disebut seni adipati embryonic transcendent. Tampaknya tidak ada dua mutiara biasa yang berani menahan pedang ini secara langsung. Meskipun itu telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan resonansinya, itu semua sepadan. Saat Li Luo melihat replika Li Taixuan memudar, dia berbisik pada dirinya sendiri, lain kali aku bertemu Kinge, aku bisa memberitahunya bahwa aku dengan mudah mengalahkan ayahku di masa mudanya. Dia pasti akan menatapnya dengan kekaguman ketika saat itu tiba. Saat Li Luo memuji dirinya sendiri atas kemenangannya, para tetua dari garis keturunan yang berbeda telah terdiam di platform yang tinggi di atas. Pedang Li Luo benar-benar mengejutkan mereka, meskipun mereka sudah menjadi adipati. Energi pedang yang begitu mengerikan tidak dapat dikembangkan dari seni adipati biasa. Ini minimal seni adipati tingkat takdir. Seni adipati seperti itu dianggap sebagai harta karun bahkan di dalam 5 faksi naga surgawi. Jika ditemukan di luar, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah karena setiap kekuatan kaisar surgawi menginginkannya. Namun sepengetahuan semua orang, faksi taring naga tidak memiliki seni adipati tingkat takdir. Saat mereka merenungkannya, mereka teringat akan kata-kata Li Tianji sebelumnya. Seni adipati yang ditinggalkan oleh leluhur. Namun, bagaimana penyelesaian iblis biasa seperti Li Luo bisa mengembangkan seni adipati bermutu tinggi? Semakin tinggi tingkatan seni adipati, semakin tinggi pula kesulitan dalam mengolahnya. Seni adipati tingkat takdir adalah sesuatu yang bahkan seorang adipati sejati pun akan kesulitan mengembangkannya. Apakah ini berarti bakat Li Luo dengan seni resonansi benar-benar mengerikan? Ini bahkan lebih mengesankan daripada Li Taixuan di masa lalu. Pada saat yang sama, para tetua dari faksi darah naga terlihat rumit di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Li Luo muncul sebagai pemenang pertempuran kepala naga, terutama setelah Li Taixuan menyia-nyiakan waktunya di benua ilahi luar selama bertahun-tahun. Jika dia tumbuh dan berkultivasi di faksi taring naga sejak muda, bukankah dia akan menjadi seperti Li Taixuan? Benar-benar mendominasi semua rekan-rekannya. Apakah faksi taring naga benar-benar sangat beruntung? Pertama, mereka memiliki Li Taixuan. Sekarang mereka memiliki Li Luo. Untungnya, ada kejadian yang membuat Li Taixuan pergi, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Adapun Li Luo, dia telah menghabiskan seluruh tahun-tahun awalnya di benua ilahi luar, yang berarti bahwa kemajuannya pasti terhambat. Jika tidak,
reputasi faksi Taring Naga akan sepenuhnya membayangi faksi Darah Naga. Saat para tetua memikirkan hal ini, kelima kepala faksi juga terdiam. Setelah beberapa saat, kepala faksi dari faksi Sisik Naga, Li Qingying, tersenyum dan berkata, "Selamat, faksi Taring Naga kembali menjadi jenius. Di masa depan, nama Li Luo pasti akan terkenal di seluruh benua ilahi asal surgawi." Dengan lambaian tangannya, Li Jingze tersenyum dan menjawab, "Kamu terlalu baik dengan kata-katamu, kepala faksi Qingying. Dia telah membuang banyak waktu di benua ilahi luar. Masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, semua kekuatan Kaisar Surgawi telah menghasilkan banyak talenta luar biasa di generasi ini. Fondasi Li Luo masih satu tingkat di bawah mereka." Li Tianji, kepala faksi dari faksi Darah Naga, tersenyum kecil dan menjawab, "Seni yang diciptakan oleh leluhur benar-benar menakjubkan. Faksi Darah Naga juga memiliki beberapa seni adipati tingkat takdir. Kepala faksi Jingze, apakah Anda tertarik untuk bertukar?" Sebagai tanggapan, Li Jingze hanya berkata, "Persyaratan kultivasi untuk seni ini sangat menantang. Aku khawatir Li Luo adalah satu-satunya dari 5 garis keturunan yang cocok untuk mengolahnya." Jelas, dia bermaksud menolak proposal perdagangan Li Tianji. Formasi pedang taring naga resonansi segudang yang dibuat leluhur tidak lengkap. Oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai seni adipati transenden sejati. Namun, kekuatannya jauh melebihi seni adipati tingkat takdir biasa. Li Tianji yang licik telah benar-benar memikirkannya ketika dia menawarkan untuk melakukan mempertukaran seni adipati tingkat takdir biasa dari faksi Darah Naga untuk itu. Selain itu, mereka pasti akan mempelajari cara melawan seni ini begitu mereka mendapatkannya. Ini akan merugikan Li Luo. Mendengar jawabannya, Li Tianji menghela nafas sedikit dan tidak berkomentar lebih jauh. Suara agung bergema di udara pada saat ini. Karena pertempuran ke-9 telah berakhir, saatnya bagi kita untuk mengakhiri pertempuran kepala naga. Pemenang dari pertempuran ke-9 dalam perebutan sisik adalah Li Luo. Dia telah meraih 9 kemenangan dan mendapatkan 9 sisik naga. Namanya akan tertinggal dalam sejarah untuk dikagumi oleh semua generasi mendatang dari 20 panji. Ketika suara itu selesai berbicara, Li Luo melihat ke atas dan melihat sisik naga terakhir yang menyilaukan jatuh dari langit. Sisik ini mengandung jauh lebih banyak energi naga surgawi daripada 8 sisik sebelumnya. Li Luo tersenyum cerah pada saat ini. Dengan 9 sisik naga berhasil diperoleh, tubuh naga suci miliknya dapat disempurnakan. Pada akhirnya, pertempuran kepala naga untuk generasi 20 panji ini diakhiri dengan cara yang tidak terduga. Li Luo, si kuda hitam, kali ini benar-benar mencuri perhatian. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di 5 faksi naga surgawi yang berani mempertanyakan pemuda ini yang baru saja kembali ke faksi Taring Naga setengah tahun yang lalu. Haknya untuk menjadi kepala naga telah ditegaskan dalam pertarungannya melawan replika Li Taixuan. Semua orang mengerti bahwa meskipun itu hanya replika energi, tiruan Li Taixuan memiliki 70 hingga 80% dari kekuatan aslinya. Fakta bahwa Li Luo telah mengalahkannya membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria yang telah mendominasi semua orang di generasinya. Ini adalah prestasi yang benar-benar hebat. Lagi pula, Li Taixuan dianggap sebagai salah satu dari 3 kepala naga terkuat sepanjang sejarah. Fakta bahwa dia telah menang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Li Qingfeng sekarang. Ini jelas terlihat dari reaksi para tetua faksi Darah Naga yang tak bisa berkata-kata. Tidak ada kata bantahan lain yang bisa mereka kemukakan pada saat ini. Terlepas dari itu, Li Luo tidak terlalu terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Kemenangannya melawan tiruan Li Taixuan sebagian besar disebabkan oleh kekuatan pedang taring naga air, yang jauh melebihi imajinasinya. Dia hanya mengharapkan satu pedang sekuat seni adipati tingkat komuni. Namun, pedangnya sebelumnya pastinya memiliki tingkat kenaikan jiwa atau lebih tinggi. Pada akhirnya, itu karena tingkat formasi pedang taring naga resonansi segudang terlalu tinggi. Meskipun satu pedang tidak cukup untuk menunjukkan kekuatan seni yang sebenarnya, energi pedangnya sangat menakutkan. Sepertinya kekuatan aslinya telah disalahpahami karena tidak ada yang mengolahnya di masa lalu. Li Luo mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi antisipasi. Setelah pertempuran kepala naga, ada segmen menarik lainnya, yaitu kebangkitan tubuh naga suci mereka. Apa yang mereka peroleh di pendakian naga hanyalah bentuk embrio dari tubuh naga suci. Mereka menerima lambang naga saat itu. Sekarang setelah pertempuran kepala naga selesai,
mereka telah memperoleh sisik naga yang diperlukan untuk benar-benar membangkitkan tubuh naga suci. Pada saat ini, naga batu yang sebesar gunung tiba-tiba mulai bergerak. Itu berbalik menghadap mereka dan mulai perlahan membuka rahangnya. Untaian naga abu-abu raksasa menyembur keluar dari mulutnya seperti badai yang mengamuk. Dalam sekejap mata, semua pemimpin Panji di atas panggung dikelilingi olehnya. Mengikuti ini, sisik naga yang telah mereka kumpulkan mulai melayang ke udara di atas mereka sebelum meleleh dengan cepat. Energi naga surgawi dalam jumlah besar mengalir keluar dan menenggelamkannya. Saat Li Luo mengamati energi naga surgawi kental yang membanjiri area tersebut, matanya berbinar. Dia memiliki 9 sisik naga yang perlahan menyublim, yang menciptakan kepadatan energi naga surgawi tertinggi di antara mereka yang ada di kelompoknya. Ini lebih dari 2 kali lipat jumlah energi naga surgawi yang diperoleh Li Qingfeng. Pada saat yang sama, lambang naga di antara alis mereka mulai berputar, menarik energi naga surgawi dengan kekuatan misterius. Saat energi diserap, lambang naga mulai menyala. Ada 9 sisik naga pucat dan gelap di tanda naga Li Luo. Setelah beberapa waktu, mereka menjadi cerah, tampak seperti telah dibangunkan. Bersamaan dengan pengaktifan kembali, sejumlah besar energi murni mengalir dari tanda naganya ke bagian lain tubuhnya. Ini meningkatkan vitalitas otot, darah, dan tulangnya, dan mereka dengan rakus menyedot makanan. Dia bahkan bisa mendengar suara gemertak dari tulangnya yang bergetar. Ini adalah tanda penguatan tubuhnya. Pada saat ini, Li Luo benar-benar tenggelam dalam peningkatan kekuatan ini. Pemimpin Panji lainnya juga tersenyum puas saat tubuh mereka bertenaga. Ini dianggap sebagai landasan yang diperlukan bagi mereka yang berada dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Itu adalah kesempatan langka dan berharga yang diberikan kepada generasi muda. Dengan tubuh naga suci, kekuatan individu mereka akan sangat meningkat. Itu adalah jenis peluang yang harus diperjuangkan oleh kekuatan lain dengan fondasi yang lebih lemah. Setelah beberapa saat, lambang naga di antara alis Li Luo benar-benar menyala. Melihat ke-9 sisik naga bersinar terang adalah pemandangan yang benar-benar mempesona. Gelombang penindasan menyapu lapangan saat ini dengan dia sebagai pusatnya. Ini menarik perhatian berbagai pemimpin Panji, termasuk Li Qingfeng, yang baru saja terbangun. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Li Luo. Ini adalah teror naga bawaan yang dipancarkan dari tubuh naga suci. Dengan tubuh naga suci 9 sisik, teror naga Li Luo tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Jika seseorang tidak berkemauan keras, kekuatan mereka akan dengan mudah dilemahkan hingga 20% di bawahnya. Ada banyak mata yang penuh iri menatap 9 sisik yang mempesona pada tanda naga Li Luo. Ini termasuk Li Qingfeng. Memiliki tubuh naga suci bukanlah hal yang langka di 5 garis keturunan. Lagi pula, itu dihadiahkan kepada ke-20 pemimpin Panji. Sebagai hasilnya, banyak orang di 5 tentara penjaga telah mengolahnya. Namun, tubuh naga suci 9 sisik berbeda. Itu adalah bentuk seni yang disempurnakan, dan kekuatannya jauh melebihi tubuh naga suci biasa. Li Luo seperti harimau bersayap setelah mendapatkan seni ini. Orang itu, Li Qingfeng menyaksikan dengan mata muram. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan kepercayaan diri seperti dulu setelah menyaksikan pertempuran antara replika Li Luo dan Li Taixuan. Dia tidak berani meremehkan Li Luo lagi. Pedang taring naga yang unik itu adalah sesuatu yang bahkan Li Taixuan tidak bisa menangkisnya. Jika itu dia mungkin sudah mati sebelum serangan itu mendarat. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa Li Luo akan menjadi pemimpin sebenarnya dari 20 Panji mulai sekarang. Di sisi Li Luo, dia sama sekali tidak terganggu oleh tatapan iri Li Qingfeng. Dia hanya membenamkan dirinya dalam tubuh naga suci 9 sisik yang baru diperolehnya. Dengan sekali pikiran, segel naga menyala dan sayap naga energi yang panjangnya puluhan kaki terbentang dari punggungnya. Ini adalah bentuk asuransi lainnya ketika dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, bagian yang paling penting adalah kekuatan sang naga. Li Luo mengepalkan tinjunya dengan erat. Energi dalam jumlah besar melonjak dan mengalir dari tandanya ke bagian lain tubuhnya. Ini adalah kekuatan naga dari tubuh naga suci. Dengan tubuh naga suci 9 sisik yang sempurna, dia sekarang dapat memanfaatkan kekuatan 9 naga untuk membantunya. Aku ingin tahu apakah tubuhku dapat menahan tekanan dari kekuatan 3 gajah ilahi dan kekuatan 9 naga pada saat yang sama. Li Luo memikirkannya. Di masa lalu, tubuh fisiknya mengalami luka parah saat dia mencoba menggunakan kekuatan gajah ilahi level 3.
Dia harus menggunakan berbagai seni resonansi pemulihan untuk menahannya. Ini baru membaik setelah dia mencapai tahap tubuh iblis. Tanpa diragukan lagi, kekuatan 9 naga juga merupakan kekuatan yang tangguh. Jika dia menggunakannya bersama dengan kekuatan gajah ilahi level 3, tubuhnya akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Namun, ini adalah hal kecil dibandingkan dengan kekuatan besar yang dia peroleh. Dalam situasi hidup dan mati, robekan ototnya tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan nyawanya. Saat pikiran lain terlintas di benak Li Luo, tanda naga di antara alisnya berangsur-angsur meredup. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menghilang bersama dengan ketakutan naga yang memancar dari tubuhnya dan energi pada sayap naga. Itu adalah kejutan yang benar-benar menyenangkan bagi Li Luo untuk mendapatkan tubuh naga suci 9 sisik. Namun, bagian terpenting adalah mendapatkan posisi kepala naga dan, bersamaan dengan itu, teratai hati suci 9 tanda yang dia harapkan. Jika bukan karena teratai hati suci 9 tanda, hatinya akan khawatir tanpa akhir, alih-alih memilih untuk mengikuti Jiang Qing'e ke perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan. Untungnya, dia berhasil mendapatkannya setelah setengah tahun bekerja keras. Pada saat ini, pilar cahaya sekali lagi jatuh dari langit. Mereka benar-benar menyelimuti Li Luo dan yang lainnya sebelum ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Segera, mereka keluar dari ruang naga batu. Li Luo tidak berusaha melawan sama sekali. Tubuhnya yang tegang perlahan rileks dan dia menghela nafas lega. Saat dia santai, wajah Jiang Qing'e muncul di benaknya. Qing'e, aku akan menemukan cara untuk mengirimkan teratai hati suci 9 tanda kepadamu begitu aku mendapatkannya. Ketika Li Luo, Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian keluar dari pusaran hampa, mereka kembali ke Gunung Taring Naga. Sorakan memekakkan telinga menyambut mereka saat tiba, menyebabkan mereka merasa sedikit bingung. Li Luo memijat telinganya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia melirik kerumunan yang emosional. Dia bisa mengerti mengapa itu terasa seperti itu. Posisi kepala naga telah dimonopoli oleh faksi darah naga selama bertahun-tahun. Akibatnya, faksi taring naga telah ditekan secara konsisten, dan ini adalah titik sakit yang sering diangkat selama perjuangan mereka melawan mereka. Itu akan membuat mereka patah hati, tidak mampu menyangkal kebenaran. Alhasil, keempat panji tersebut tidak memiliki banyak harapan untuk memenangkan kepala naga. Bahkan orang-orang Li Luo sendiri, Zhao Yanzi dan teman-temannya, hanya mengharapkan Li Luo tampil dengan baik, tidak berani bermimpi besar. Li Qingfeng mirip dengan gunung raksasa yang menghalangi jalannya. Kekuatan tahap mutiara surgawi telah menciptakan jurang yang besar dalam hal kekuatan antara dia dan pemimpin panji lainnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Li Luo akan menyingkirkan penghalang yang dikenal sebagai Li Qingfeng. Selain itu, dia telah mengambil pertempuran ke-9 dan menantang proyeksi salah satu dari 3 kepala naga terkuat sepanjang masa, memungkinkan mereka untuk menyaksikan konfrontasi para jenius melintasi ruang dan waktu. Yang terpenting, Li Luo bahkan meraih kemenangan. Dia benar-benar telah menunjukkan kekuatan dan nilainya, menyiapkan panggung untuk masa depan. Berdasarkan kekuatan tempurnya, Li Luo juga telah menunjukkan bahwa kemampuannya berada di posisi 3 teratas di antara semua kepala naga. Selain itu, dia jauh di bawah yang lain dalam hal tingkat kultivasi. Kelemahan ini tidak berasal dari kurangnya bakat, melainkan keadaan miskin dari asuhannya di benua ilahi luar. Jika pertempuran kepala naga telah ditunda selama 6 bulan tambahan, dia mungkin akan menyusul Li Qingfeng dan yang lainnya dalam hal tingkat kultivasi. Betapa menakutkannya dia saat itu. Banyak yang merasa menyesal setelah menyadari hal ini. Namun, tidak perlu membelah sedotan. Hasil Li Luo sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan moral faksi Taring Naga. Selamat, pemimpin panji Li Luo, telah menjadi kepala naga. Gengsi faksi Taring Naga telah terangkat oleh tindakanmu. Anggota yang tak terhitung jumlahnya dari 4 panji telah sedikit menenangkan diri, suara mereka bernyanyi serempak dengan kegembiraan dan emosi yang tak dapat disembunyikan. Ini adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati setiap anggota, apakah itu saingan panji cahaya emas atau panji nether hijaunya sendiri. Li Luo tersenyum dan balas menggenggam tangannya dengan hormat saat dia melihat tatapan penuh gairah mereka. Dia tahu bahwa posisinya di mata para pemuda dari faksi Taring Naga sekarang telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa lalu, Deng Fengxian mungkin bisa melawannya, terutama dalam hal panji cahaya emas, hanya karena dia jauh lebih berpengaruh. Namun, keadaan sekarang telah berubah. Meski begitu, Li Luo tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan panji cahaya emas. Selain itu,
Itu milik Aula Cahaya Emas, dan Aula Master tidak ingin melihat situasi seperti itu. Ruang berdesir di belakang mereka berempat, dan banyak sosok muncul. Dengan munculnya orang-orang ini, kerumunan yang sebelumnya gaduh langsung terdiam, bahkan tidak mampu mengeluarkan kentut. Mereka tidak lain adalah kelompok tetua yang dipimpin oleh Li Jingze. Li Jingze adalah sosok yang tegas dan serius dalam faksi Taring Naga. Oleh karena itu, apakah itu para Aula Master atau anggota Panji, semua orang bersikap terbaik di hadapannya, tidak berani melakukan apapun. Li Jingze mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok, tetapi dia tidak berbicara dengan keras, hanya dengan tenang menyatakan, generasimu dapat dianggap sebagai sinar cahaya untuk faksi Taring Naga. Kalian sedikit lebih kuat dari kelompok bocah terakhir. Sebagian besar penonton saling melirik sebelum tersenyum, masih takut untuk mencicit di hadapan keberadaan legendaris ini. Li Luo telah memperoleh posisi kepala naga, yang merupakan acara perayaan, cahaya emas, roh ungu, dan panji awan merah akan diberikan sumber daya kultivasi senilai 1 bulan. Panji nether hijau akan diberikan 3 kali jumlah sumber daya kultivasi bulanan selama 3 bulan ke depan. Saat suara tenang Li Jingze menggelegar melintasi lapangan, kerumunan bersorak liar. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Dengan sumber daya tambahan ini, kekuatan mereka akan meningkat secara substansial. Terima kasih, Kepala Faksi. Kerumunan dengan hormat mengucapkan terima kasih segera. Terima kasihlah pada Li Luo. Dialah yang memanfaatkan kesempatan ini untukmu dengan prestasinya, lanjut Li Jingze. Kami berterima kasih kepada Kepala Naga. Banyak anggota Panji segera memberi hormat kepada Li Luo. Sekelompok tetua di belakang Li Jingze juga saling melirik. Mereka tahu bahwa Li Jingze sengaja mendukung Li Luo, meningkatkan prestise dalam garis keturunan. Mereka tahu bahwa meskipun penampilannya dingin, tetua terhormat memang sangat senang dengan kinerja luar biasa Li Luo dalam pertempuran kepala naga. Kemudian Li Jingze melambaikan tangannya dan memerintahkan, kalian bisa bubar. Tanpa sepatah kata pun, kelompok itu surut seperti air. Dalam beberapa saat, pekarangan telah dikosongkan. Li Jingze kemudian berbalik ke arah para tetua. Sebarkan berita tentang Li Luo menjadi kepala naga di seluruh domain Taring Naga dengan cepat. Ini adalah kehormatan yang belum pernah diperoleh oleh faksi Taring Naga selama bertahun-tahun, dan itu akan disertai dengan perayaan. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk meningkatkan moral generasi muda. Kelopak mata para tetua sedikit berkedut. Meningkatkan moral generasi muda, dia jelas berusaha membual tentang cucunya di seluruh negeri, menemukan cara tercepat untuk menyebarkan pengaruh Li Luo. Meskipun posisi kepala naga adalah pencapaian yang patut dipuji, itu bukanlah sesuatu yang akan menggoyahkan seluruh faksi Taring Naga dan domainnya. Ini pada akhirnya adalah pertempuran terbaik antara anak-anak muda tahap mutiara surgawi dan tidak akan menarik minat banyak adipati yang tinggal di wilayah tersebut. Benua ilahi asal surgawi penuh dengan orang-orang jenius, dan mereka tidak dapat dianggap penting sampai mereka melangkah ke tahap adipati. Tentu saja, inilah yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Mereka tidak akan pernah berani merusak momen kebahagiaan Li Jingze. Sebaliknya, siapa yang berani menasihatinya, meskipun itu adalah kompetisi tingkat junior. Jadi, yang lainnya dengan ramah menerima perintah itu dan mulai bekerja. Li Jingze kemudian melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang, termasuk Deng Fengxian. Tatapannya kemudian beralih ke 3 keturunan langsungnya, dan ekspresi tegasnya sedikit melembut. Kalian bertiga bisa mengikutiku. Dia kemudian berbalik ke arah gunung belakang, dan ketiganya dengan hati-hati mengikuti. Mereka kemudian tiba di hutan bambu dan, tanpa sepatah kata pun, Li Jingze pergi untuk memetik beberapa rebung, meninggalkan ketiganya di halaman untuk mengobrol. Li Fengyi dan Li Jingtao telah mengikuti Li Luo ke sini beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Mereka lambat laun terbiasa dengan versi kakek mereka yang tidak segalak dulu, jadi mereka tidak lagi kaku seperti dulu. Setelah beberapa saat, Li Jingze kembali, menyiapkan makanan sederhana untuk ketiganya. Keempatnya minum dan makan di bawah sinar bulan yang menembus rerimbunan rindang. Penampilanmu hari ini tidak buruk, komentar Li Jingze sambil memperhatikan ketiga anak nakal itu. Wajahnya yang biasanya tidak tersenyum telah diganti dengan senyum hangat. Li Fengyi dan Li Jingtao sangat terkejut hingga mereka saling menatap. Sangat jarang melihat kakek mereka tersenyum. Jingtao, kepribadianmu dan faksi Taring Naga tidak cocok. Karena kamu telah menemukan jalanmu sendiri, lanjutkan dengan tegas, saran Li Jingze. Li Jingtao buru-buru mengangguk. Dia kemudian berbalik ke arah Li Fengyi. Bakatmu tidak bisa dibandingkan dengan keduanya,
tapi rasa tanggung jawabmu tidak tertandingi. Siapa yang tahu, kamu mungkin orang yang paling penting dalam membantu mereka dengan semua hal di masa depan. Li Fengyi menggaruk kepalanya dengan ekspresi malu. Setelah itu, dia menelan seteguk anggur sebelum berbalik ke arah Li Luo. Berat, kamu tidak buruk, aku tahu bahwa kamu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan teratai hati suci 9 tanda. Kalau tidak, kakek-kakek lain itu mungkin akan mengambil 1 pon daging dariku sebagai balasannya. Tidak perlu khawatir tentang hal ini, aku akan mendapatkannya dan menyimpannya untukmu sementara. Saat kamu membutuhkannya, kamu bisa mengambilnya. Itu adalah barang yang sangat berharga, sesuatu yang didambakan semua adipati. Jika kamu menyimpannya sendiri, kamu mungkin akan menjadi sasaran orang-orang berbahaya. Li Luo menyeringai. Aku akan menyerahkannya padamu, kakek. Li Jingze mengangguk. Kalian telah membawa kehormatan dan wajah ke faksi Taring Naga, jadi aku tidak akan menyia-nyiakan kalian. Dengan lambaian lengan bajunya, 3 bola cahaya terbang keluar dan berubah menjadi 3 artefak, masing-masing mengeluarkan gelombang energi yang menakutkan. Mata ketiganya langsung memanas. Apakah mereka dihadiahi artefak? Kakek terhormat tampaknya benar-benar sangat gembira. Siapa yang mengira dia telah menemukan alasan untuk memberi mereka sesuatu yang begitu berharga? Gelombang energi yang memancar dari masing-masing 3 bola cahaya menunjukkan betapa tidak lazimnya artefak ini. Dia menjentikkan jarinya, dan bola pertama terbang ke Li Jingtao. Saat cahaya yang menutupi artefak menghilang, cangkang kura-kura berbintik-bintik terlihat. Itu seukuran telapak tangan dan sepertinya berbentuk seperti perisai. Ada retakan di seluruh artefak, dan tampaknya agak rapuh. Pandangan Li Luo malah terfokus pada bagian tengah cangkang kura-kura, di mana tanda ungu yang menyerupai mata ungu bisa terlihat. Artefak berharga bermata ungu. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda pada hal itu. Mata ungunya bukan hanya 1, ada 2. Mata ungu kembar. Sejak dia memasuki benua ilahi dalam yang sangat besar, wawasannya sendiri telah diperluas dan dia telah memperoleh pemahaman tentang artefak berharga bermata ungu kembar. Nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan artefak berharga mata ungu biasa. Energi alam duniawi akan menyatu ke dalam artefak selama proses penyempurnaan, dan hanya melalui proses penempaan yang intens dan sempurna barulah tanda mata ungu akan terbentuk. Namun, dalam kategori artefak berharga mata ungu, tanda mata kembar bukanlah yang tertinggi. Dikatakan bahwa puncak artefak ini adalah tingkat 3 mata. Artefak berharga bermata 3 dimiliki oleh para adipati. Artefak-artefak ini benar-benar memiliki kekuatan yang membakar langit dan mendidihkan lautan, menjadi harta karun yang diandalkan oleh para adipati. Hasilnya, perisai kura-kura bermata ungu kembar ini menjadi sangat berharga. Jika ditempatkan di kerajaan Xia, itu akan menjadi artefak yang tiada taranya. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang berada di bawah tahap adipati. Memiliki artefak berharga bermata ungu kembar akan membuat kekuatan pertempuran mereka melonjak. Ini adalah perisai armor penyuku nomor seperti yang kamu lihat, itu adalah artefak berharga bermata ungu kembar. Ketika disempurnakan sepenuhnya, ia dapat memanggil manifestasi penyuku nomor ini memberi seseorang kemampuan untuk membentuk pertahanan yang tidak dapat dihancurkan, dan karena kamu menyukai pertahanan, ini cocok untukmu. Li Jingze melambaikan tangannya, dan cangkang kura-kura berbintik-bintik itu terbang ke tangan Li Jingtao. Li Jingtao buru-buru menerima hadiah itu dan dengan gembira mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakeknya. Seperti yang dikatakan Li Jingze, artefak berharga ini cocok dengan hatinya. Di masa lalu, dia sendiri yang mencari artefak berharga yang bersifat defensif, tetapi tidak ada yang pernah mendekati level artefak berharga bermata ungu kembar ini. Li Jingze kemudian mengarahkan bola cahaya lainnya ke arah Li Fengyi. Di dalamnya ada kipas berwarna merah menyala, dengan nyala api kuning terang yang muncul darinya. Nyala api bersuhu tinggi, dan bau udara terbakar tercium melalui hidung mereka. Selain itu, 2 tanda mata ungu juga terlihat di gagang kipas. Ini adalah kipas berbulu konflagrasi, yang mampu memanggil api surgawi yang sangat kejam dan tidak jauh dari seni adipati. Li Fengyi menerima kipas berbulu itu dan dengan anehnya mengepakkannya 2 kali. Ketika dia melakukannya, nyala api merah menyala, hampir memicu kebakaran hutan dan menyebabkan langit dan awan berubah menjadi merah. Api ganas itu muncul dalam sekejap mata, dan bahkan dia ketakutan melihat pemandangan itu. Li Jingze, sebaliknya, hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghilangkan api, membuatnya menghilang tanpa jejak. Li Fengyi menjulurkan lidahnya dengan malu-malu sambil menyingkirkan kipas berbulu itu.
Terima kasih, kakek. Li Luo menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan artefak berharga bermata ungu kembar tidak bisa diremehkan. Artefak semacam itu tidak lebih lemah dari seni adipati, dan jarang terlihat bahkan di benua ilahi bagian dalam. Kekuatan normal tidak tega memberikan benda seperti itu sebagai hadiah. Faktanya, artefak berharga kelas tertinggi yang dimilikinya adalah bros pohon resonansi ungu. Pedang gajah oniks giok emas yang paling sering ia gunakan hanyalah sebuah artefak berharga bermata emas, namun kekuatannya terletak pada kekuatan gajah ilahi. Senjata itu sendiri mengandung tanda raja, dan Li Luo memiliki teknik penyelamatan nyawa yang sangat hebat berkat itu. Satu-satunya kelemahan adalah tanda raja tidak dapat diisi ulang dan secara bertahap akan hilang setelah digunakan. Akibatnya, Li Luo enggan menggunakannya kecuali diperlukan. Dengan mengingat hal itu, dia menatap Li Jingze dengan mata penuh antisipasi. Artefak berharga bermata ungu kembar adalah benda yang belum pernah dia dengar di kerajaan Xia. Dalam faksi Taring Naga, seseorang harus memberikan kontribusi yang sangat besar jika mereka ingin menukar artefak berharga tersebut. Dikatakan bahwa ada banyak orang yang telah berpindah dari 20 panji ke dalam penjaga Taring Naga, mengambil posisi dengan tanggung jawab tinggi, namun mereka masih belum memberikan kontribusi yang cukup untuk mendapatkannya. Saat dihadapkan pada tatapan penuh harapnya, Li Jingze menyeringai ketika bola cahaya terakhir terbang ke arah Li Luo, dan sebuah hormat besar yang tampak seperti batu giok putih muncul. Tubuh hormat itu diukir dengan garis-garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya saling terkait dan membentuk naga raksasa yang berkelok-kelok. Kedua ujung hormat itu berbentuk seperti rahang naga, dan helaian udara mengalir di antara keduanya, membentuk sesuatu yang menyerupai tali hormat. Ketika hormat itu muncul, energi alam duniawi di sekitar mereka bergolak dan terus-menerus ditelan oleh hormat itu. Tatapan Li Luo terfokus pada hormat itu tanpa berkedip, terus-menerus memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada akhirnya, matanya berhenti pada area tertentu di mana dua tanda mata ungu terlihat memancar cemerlang dengan cahaya misterius. Ini juga merupakan artefak berharga bermata ungu kembar. Oh, tunggu, itu salah. Ketika dia memeriksa hormatnya dengan cermat, dia menyadari ada tanda ungu ketiga yang tidak jelas. Meski samar, artefak berharga ini benar-benar memiliki 3 tanda ungu. Tatapan Li Luo menyusut saat dia bertanya dengan kaget, artefak berharga 3 mata ungu. Ini adalah artefak berharga yang hanya satu langkah di bawah artefak yang digunakan Adipati. Itu adalah artefak yang mampu membantai siapapun yang berada di bawah tahap Adipati. Li Jingze tersenyum masam. Sekarang kamu telah menjadi kepala naga dan berkontribusi begitu banyak pada faksi Taring Naga. Aku mungkin akan diejek oleh orang lain jika aku bahkan tidak bisa memberimu artefak berharga bermata 3 ungu. Li Jingtao dan Li Fengyi sama-sama mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Jika bukan karena penampilan luar biasa Li Luo, hadiah yang diperoleh dari keempat panji tidak akan sebanyak itu, dan mereka juga tidak akan mendapatkan artefak berharga bermata ungu kembar ini. Kamu pernah mengatakan bahwa kamu cukup pandai memanah, hanya saja kamu tidak pernah memiliki hormat yang tepat. Sekarang setelah kamu melakukan begitu banyak hal, ini akan memuaskanmu. Ini dikenal sebagai hormat pemburu matahari naga surgawi. Itu dibuat dengan tulang naga dan banyak bahan bermutu tinggi lainnya. Hormat ini terkenal sangat kuat, itulah sebabnya ia dikenal sebagai hormat pemburu matahari. Namun, tidak semua orang dapat memanfaatkan hormat ini, karena memerlukan kekuatan resonansi yang sangat besar dan juga dukungan energi naga surgawi, hormat ini tidak akan bisa digunakan untukmu di masa lalu. Sekarang setelah kamu mendapatkan tubuh naga suci 9 sisik, kamu hampir tidak memenuhi persyaratannya. Meski begitu, kemungkinan besar kamu hanya bisa menembakkan sagu ruak panah untuk saat ini, jelas Li Jingze. Li Luo mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Artefak berharga bermata 3 ungu tampaknya memiliki persyaratan yang sangat menakutkan. Meski begitu, dia dengan senang hati menerima artefak itu, tidak bisa meletakkannya saat dia terus memeriksa haluannya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu dia beli di masa lalu. Aku juga telah menyiapkan sesuatu untuk Deng Fengxian. Berikan padanya nanti, lanjut Li Jingze. Ketiganya mengangguk. Li Luo terus memainkan hormat itu beberapa saat sebelum dengan enggan menyisihkannya. Dengan alat penghancur ini di tangannya, dia bisa memensiunkan hormat lamanya yang pada dasarnya sudah hancur. Kakek, mengingat kamu tiba-tiba memberi kami artefak berharga ini, apakah kamu memerlukan sesuatu dari kami? Li Luo tiba-tiba bertanya. Li Jingze meliriknya, dan senyuman muncul di wajah tuanya.
Dasar bocah nakal, kamu cukup tajam. Yang telah kalian lakukan hingga saat ini hanyalah bersaing dalam kompetisi internal 5 garis keturunan, jadi tentu saja kalian tidak perlu meminjam bantuan artefak berharga. Namun, apa yang ada di depan adalah pertempuran melawan kekuatan lain di benua ilahi asal surgawi. Artefak berharga adalah salah satu bentuk kekuatan, dan aku tidak akan membiarkan kalian dirugikan. Pertarungan eksternal ini tidak akan dimoderasi seperti yang telah kalian lalui hingga saat ini. Kematian adalah hal biasa. Mata Li Luo melonjak, berjuang melawan para jenius lainnya dari benua ilahi asal surgawi. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya. Kakek, apakah yang kamu maksud adalah gua resonansi spiritual? Ya, gua resonansi spiritual. Li Jingze mengangguk sebelum melanjutkan, ini adalah alam rahasia yang sangat misterius, kemungkinan besar diciptakan oleh garis keturunan kuno untuk kultivasi. Faktanya, ini adalah dunia rahasia yang khusus ada untuk meningkatkan tingkat resonansi seseorang. Ini adalah fenomena langka, dan keberadaannya memicu pertumpahan darah di antara berbagai kekuatan di benua ilahi asal surgawi segera setelah ditemukan. Semua orang mengamati gua itu, termasuk kekuatan Kaisar Surgawi. Saat itu, bahkan raja sepertiku berpartisipasi dalam pertarungan sengit, tapi tidak ada akhir yang terlihat. Tidak ada seorang pun yang mau menyerah pada kesempatan langka dan berharga ini. Pada akhirnya, pertempuran mereda karena gua resonansi spiritual mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kami memutuskan bahwa beberapa kekuatan besar akan menutupnya dan membukanya untuk semua orang bersama-sama. Akibatnya, tidak ada yang bisa memonopoli gua tersebut. Saat Li Luo mendengarkan, dia diam-diam mendecakkan lidahnya. Bahkan jika para raja pun memperebutkannya, gua resonansi spiritual pasti sangat berharga bagi semua orang yang terlibat. Jimat tertentu terbentuk secara alami di sekitar gua resonansi spiritual. Benda-benda tersebut merupakan kunci untuk masuk ke dalam gua. Tentu saja, sebagian besar dari mereka dicegat oleh para ahli dari berbagai kekuatan yang menjaga gua tersebut. Namun aturannya menyatakan mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya. Mereka harus meninggalkan beberapa di antaranya agar para kultivator lain pun dapat mengumpulkan beberapa untuk diri mereka sendiri. Dengan melakukan hal ini, mereka menghindari kemarahan massa karena memonopoli kesempatan langka ini bagi diri mereka sendiri. Dan ada tingkatan yang berbeda pada jimat ini. Pada titik ini, Li Jingze melambaikan lengan bajunya, dan 3 jimat terbang keluar. Masing-masing berwarna tembaga, perak, dan emas. Yang berwarna emas adalah yang paling mempesona, dengan karakter paling rumit dan kompleks terpampang di atasnya. Kami menyebutnya sebagai jimat resonansi. Ada 3 tingkatan berbeda pada mereka, dengan jimat resonansi emas menjadi yang tertinggi. Secara umum, jimat resonansi tingkat tinggi akan memberimu lebih banyak manfaat di gua resonansi spiritual. Faktanya, beberapa distrik khusus di dalam gua hanya dapat diakses jika kamu memiliki jimat resonansi emas. Kami biasanya menghadiahkan talenta dengan kinerja paling spektakuler dalam pertempuran kepala naga dengan 1 jimat resonansi emas, dengan harapan hal itu meningkatkan peluangnya untuk menemukan peluang terbaik di gua resonansi spiritual. Saat Li Luo mendengarkan ini, dia mengangguk. Ini adalah salah satu keuntungan yang didapat dari menjadi jenius yang paling berharga. Namun, jimat emas bukan hanya untuk talenta seperti mereka yang telah tampil spektakuler selama pertempuran kepala naga. Kelompok khusus lainnya juga akan menikmati manfaatnya, lanjut Li Jingze. Grup apa lagi? Li Luo bertanya dengan heran. Gua resonansi spiritual pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian, distrik dalam dan luar, dan kemana perginya ditentukan oleh tingkat kultivasi mereka. Distrik yang akan kalian masuki adalah distrik terluar, di mana hanya distrik yang berada di tingkat resonansi surgawi dan di bawahnya yang diizinkan, jelas Li Jingze. Dengan kata lain, orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing adalah mereka yang berada di tingkat mutiara surgawi. Li Luo mengerutkan kening begitu dia mendengar ini. Hanya mereka yang berada di tingkat mutiara surgawi yang mempunyai peluang masuk ke dalam gua. Namun, hanya ada 2 orang di generasi mereka, Li Qingfeng dan Lu Qingmei, yang berada di tingkat itu sekarang. Selain itu, mereka hanya berada di tingkat 2 mutiara. Itu dianggap sebagai awal dari tingkat mutiara surgawi. Ketika mereka memasuki gua resonansi spiritual di masa depan, akankah ada musuh dengan lebih banyak mutiara surgawi yang menunggu mereka, bahkan mereka yang berada di tingkat 7 mutiara dan lebih tinggi? Melihat 5 faksi naga surgawi, orang-orang yang memenuhi kriteria ini, hanya mungkin.
5 pasukan penjaga naga surgawi. Li Luo bertanya. Li Jingze mengangguk dan menjawab, kamu benar. 5 pasukan penjaga naga surgawi akan mengirimkan beberapa elit mutiara surgawi untuk berpartisipasi dalam gua resonansi spiritual juga. Kekuatan besar lainnya juga akan mengirimkan petarung terbaik mereka di tingkat mutiara surgawi untuk mendapatkan hasil maksimal dari kesempatan langka ini. Mendengar ini, Li Luo merasa putus asa saat berkata, aku pikir generasi kita adalah protagonis di sini. Sekarang sepertinya kita hanyalah karakter sampingan. Dengan gabungan petarung tingkat mutiara surgawi paling elit, 2 mutiara seperti mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Meskipun demikian, itu adalah tanda yang jelas betapa berharganya gua resonansi spiritual. Sepertinya semua elit mutiara surgawi di benua ilahi asal surgawi akan datang untuk itu, selama mereka bisa mendapatkan jimat itu. Mampu meningkatkan tingkat resonansi seseorang adalah sebuah tawaran yang sangat menarik. Lagi pula, sangat jarang melihat seseorang seperti Li Luo, yang dapat meningkatkan resonansinya tanpa batas selama dia memiliki cairan roh dan cahaya pemurnian untuk itu. Pembukaan gua resonansi spiritual adalah peristiwa yang sangat besar di benua ilahi asal surgawi. Jika ada yang bisa bersinar di sana, nama mereka pasti akan dikenal di seluruh benua. Tidak perlu merasa sedih. Beberapa peluang di gua resonansi spiritual ini tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang, kamu juga harus melihat ketertarikanmu dengan mereka. Selain itu, aku telah memberimu semua artefak berharga ini untuk meningkatkan kekuatanmu juga. Li Jingze sedikit menghibur mereka. Li Luo mengangguk sebagai jawaban. Dia sebenarnya tidak takut. Faktanya, skenario kompetitif seperti itu akan menjadi sempurna untuk mengeluarkan potensi penuhnya dan memungkinkannya berkembang pesat. Semua talenta ini akan menjadi batu asahan yang baik untuk mengasah dirinya. Ada juga beberapa waktu sebelum hari pembukaan gua resonansi spiritual. Ini berarti dia masih bisa meningkatkan dirinya untuk sementara waktu. Sepertinya ini akan menjadi acara yang sangat besar di benua ilahi asal surgawi, kata Li Luo dengan penuh harap. Dia pasti bisa melihat kekuatan berbagai talenta dari seluruh benua ilahi asal surgawi. Ngomong-ngomong, apakah akan ada orang dari perguruan tinggi kuno asal surgawi yang datang ke gua resonansi spiritual juga? Li Luo tiba-tiba bertanya pada kakeknya. Perguruan tinggi kuno asal surgawi. Mereka terletak di bagian barat benua ilahi asal surgawi. Mereka jarang muncul di area tengah. Bagaimanapun, disinilah berbagai kekuatan kaisar surgawi berkumpul dan bersaing. Mereka hanya tidak ingin terjebak dalam semua itu. Tentu saja, Akademi kuno asal surgawi telah ada sejak zaman kuno dan fondasinya sangat kuat. Mereka juga salah satu pendiri federasi akademik. Hasilnya, kekuatan kaisar surgawi menghormati mereka, dan mereka secara alami juga termasuk dalam peluang seperti gua resonansi spiritual, jelas Li Jingze. Jadi akan ada orang yang datang dari Akademi kuno asal surgawi. Li Luo bertanya. Li Jingze mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya. Mengapa? Apakah kamu kenal seseorang dari sana? Li Luo segera menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tertawa. Aku dulu belajar di perguruan tinggi Sage di kerajaan Xia. Karena itu, aku secara alami tertarik pada perguruan tinggi kuno yang dikenal memiliki tingkat yang lebih tinggi. Perguruan tinggi kuno memiliki cara uniknya sendiri dalam mengembangkan bakat. Terlebih lagi, federasi akademik telah ada sejak zaman kuno untuk melawan monster. Mereka adalah organisasi yang benar-benar terhormat, kata Li Jingze. Li Luo mengangguk setuju. Dia berpikir jika dia mendapat kesempatan, akan sangat bagus bisa berhubungan dengan seseorang dari Akademi kuno asal surgawi. Dia masih memiliki permintaan dari wakil kepala sekolah Susin yang harus dipenuhi. Selain itu akan sangat membantu ketika dia perlu mengirimkan teratai hati suci 9 tanda ke perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan. Dengan pemikiran ini, dia menantikan pembukaan gua resonansi spiritual. Bahaya berlimpah di dalam gua resonansi spiritual, jadi kalian semua harus lebih berhati-hati saat berada di sana. Ini berbeda dengan kompetisi yang kalian hadapi di sini. Setiap kali gua resonansi spiritual dibuka, pasti ada talenta dari berbagai kekuatan kaisar surgawi yang mati. Selain itu, garis darah kaisar surgawi Li diawasi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saat kalian bertemu mereka, tidak perlu menahan diri, Li Jingze memperingatkan mereka. Li Luo dan yang lainnya mengangguk setuju. Dengan itu, Li Jingze tidak berbicara lebih jauh. Dia membiarkan mereka bertiga menyelesaikan makannya sebelum dia melambaikan tangannya. Ini adalah hari yang panjang dan melelahkan bagi kalian semua.
Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Oh baik, dia berbalik ke arah Li Luo, yang sedang berdiri saat ini, dan melanjutkan, Ox Biao Biao harusnya selesai dalam waktu sekitar 3 hari, aku telah membuat pengaturan untuk Aula Nether Hijau juga. Ingatlah untuk hadir. Dia berhenti sejenak pada saat ini sebelum berkata, tidak ada seorang pun yang memimpin Aula Nether Hijau selama ini. Sudah waktunya bagimu untuk maju dan membantu ayahmu. Ketika Li Luo mendengar ini, ada sedikit kejutan menyenangkan di matanya. Apakah Paman Biao akan segera pulih? Selama 3 hari berikutnya, Li Luo tidak keluar dari kamarnya sama sekali. Namun, dia tidak sedang beristirahat. Dia sibuk membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Meskipun pertempuran kepala naga sangat menantang, dia sebenarnya mendapatkan hasil yang signifikan darinya. Meskipun energi biduk iblis setinggi 400 kaki yang dia peroleh selama pendakian naga, dia juga telah memperoleh tubuh naga 9 sisik yang disucikan. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar terhadap kekuatan tempurnya. Menurut perkiraannya sendiri, dia tidak perlu takut pada lawan manapun di tingkat 2 mutiara dan di bawahnya. Meskipun dia hanya berada di tingkat penyelesaian iblis, dia memiliki banyak kartu as, seperti formasi pedang taring naga resonansi segudang. Sayangnya, hal ini masih belum cukup. Dia akan bertemu dengan elit tingkat mutiara surgawi yang tak terhitung jumlahnya di gua resonansi spiritual, dan banyak dari mereka memiliki 5 mutiara atau bahkan lebih tinggi, jadi dia pasti terlalu lemah. Karena itu, dia harus segera meningkatkan kemampuannya sebelum pembukaan. Setelah 3 hari penuh, Li Luo akhirnya mengakhiri pelatihannya dan menuju Gunung Taring Naga. Ini adalah hari di mana Ox Biao Biao akan menyelesaikan restorasi fondasinya. Jika dia berhasil, dia akan bisa mendapatkan kembali dan bahkan mungkin melebihi kekuatan aslinya. Itu adalah sesuatu yang dia nantikan selama bertahun-tahun. Ketika Li Luo tiba, dia langsung menuju aula besar. Li Jingze sedang berdiri di depan pintu masuk dengan tangan diletakkan di belakang punggung. Di sampingnya ada sosok yang familiar. Itu tidak lain adalah Li Lingjing. Sepupu Lingjing. Li Luo menyapanya dengan senyuman saat dia berjalan mendekat. Li Lingjing menatapnya dengan mata sebening kristal, dan senyuman menawan muncul di wajah imutnya. Dia menjawab dengan lembut, aku belum memberi selamat kepadamu karena telah menjadi kepala naga, sepupu Li Luo. Tidak ada apa-apa. Jika kamu masuk ke dalam 20 panji, kamu pasti akan menjadi kepala naga generasi sebelumnya juga, jawab Li Luo sambil tertawa. Bagaimanapun, Li Lingjing adalah talenta terbaik di domain taring naga di masa lalu. Dengan ketabahan dan kemampuan mentalnya, dia pasti akan menjadi kepala naga jika dia masuk ke dalam 20 panji. Mendengar kata-katanya, Li Lingjing menggigit bibirnya dengan lembut, hampir cemberut. Jangan menggodaku lagi. Selain itu, terdapat perbedaan kekuatan antara kepala naga dari generasi yang berbeda. Kamu adalah kepala naga yang menantang Tuan Agung Li Taixuan, bagaimana kepala naga biasa bisa dibandingkan denganmu? Li Luo tersenyum cerah, menolak menjawabnya secara langsung sambil bertanya, nah, bagaimana kabarmu hari ini, sepupu Lingjing? Tentu saja, pertanyaannya diarahkan pada masalah iblis sejati pemakan jiwa di dalam dirinya. Pada titik ini, Li Lingjing melirik sekilas ke arah Li Jingze sebelum dia mengangguk ringan dan menjawab, berkat usaha dan waktu yang dihabiskan oleh kepala faksi, iblis sejati pemakan jiwa sebagian besar telah dibasmi. Sepertinya kekuatanmu telah berkembang pesat, kata Li Luo ketika dia merasakan sedikit tekanan datang darinya. Jelas bahwa kekuatannya telah meningkat cukup banyak selama periode waktu ini. Aku telah mencapai tingkat 7 mutiara sekarang, jawab Li Lingjing dengan manis. 7 mutiara. Li Luo terkejut mendengarnya. Sebelumnya, Li Lingjing telah dilukai oleh iblis sejati pemakan jiwa. Dia hidup seperti zombie dan hampir tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya. Namun dia mendapatkan kemajuan besar dalam kurun waktu singkat ini. Ini sebanding dengan elit lain di generasinya. Situasinya istimewa. Iblis sejati pemakan jiwa menghabiskan banyak talenta selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dikonsumsi olehnya, dia secara alami menuai manfaatnya. Ini benar-benar sebuah berkah tersembunyi, Li Jingze menjelaskan dari samping. Ngomong-ngomong, aku akan membiarkan dia ikut denganmu ke gua resonansi spiritual, tambah Li Jingze. Li Luo sedikit terkejut mendengarnya. Dia berbalik ke arah Li Lingjing dan bertanya, kamu juga akan pergi ke gua resonansi spiritual. Li Lingjing tersenyum halus dan menjawab, kalau begitu, aku akan menjagamu, sepupu Li Luo. Mendengar ini, Li Luo tertawa tak berdaya, kamu salah paham, ahli 7 mutiaraku yang terhormat, akulah yang akan menjagamu.
Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sisimu dan melindungimu. Li Lingjing menatap Li Luo dengan mata cerah dan menawan sambil menyeringai. Terima kasih banyak, sepupu Lingjing, jawab Li Luo sopan sambil tersenyum. Saat mereka berdua mengobrol, Li Luo sempat melirik ke aula besar. Tungku raksasa di dalamnya masih menyala dengan ganas, dengan energi mengerikan yang melonjak seperti letusan gunung berapi. Di bawah tekanan yang begitu besar, Li Luo mengalami kesulitan bernapas meski berdiri di luar. Tantangan yang dia hadapi selama pertempuran kepala naga tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan mengerikan di hadapannya. Bahkan 7 mutiara seperti Li Lingjing memilih untuk berdiri jauh. Siluet seseorang yang duduk dalam posisi lotus terlihat di dalam api dari waktu ke waktu. Li Luo tidak masuk ke aula besar. Dia hanya berdiri di luar pintu depan dan bertanya dengan lembut, "Kakek, bagaimana kabar Paman Biao? Apakah semua baik-baik saja?" Dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, metode kedua yang diusulkan oleh Li Jingze memiliki risiko yang sangat tinggi. Meski bisa memperbaiki fondasi Ox Biao Biao, itu juga bisa memaksanya kehilangan kekuatan adipati selamanya jika gagal. Li Jingze melihat ke arah Tungku sebelum menjawab, metode yang dia pilih memang berisiko. Dia berada di titik puncak kegagalan berkali-kali. Namun, pikirannya tetap tegar dan tegas. Tekadnya yang kuat merenggutnya kembali dari ambang kegagalan berkali-kali. Pada titik ini, dia sudah melewati bagian paling berbahaya. Kita hanya perlu menunggu semua benteng adipati miliknya diperbaiki sepenuhnya dan ini akan sukses. Kata-kata itu mengandung pujian tersembunyi terhadap Ox Biao Biao. Metode kedua pada akhirnya adalah pertaruhan. Orang yang menjalani perawatan itu harus memiliki tekad untuk memberikan segalanya demi peluang sukses. Jika Ox Biao Biao bimbang bahkan untuk sesaat saja, pada akhirnya yang ada hanyalah kegagalan yang menunggunya. Ketika Li Luo mendengar ini, dia merasa lega. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan perubahan gelombang energi yang berasal dari Tungku. Ia mulai berguncang lebih keras. Sudah waktunya, kata Li Jingze pada dirinya sendiri. Tutup Tungku meledak segera setelah dia menyelesaikan kata-kata itu. Energi meletus ke langit, dan kekosongan di sekitarnya hancur. Jumlah energi yang sangat menakutkan meledak ke segala arah. Li Luo berdiri membeku di tempatnya. Untungnya, Li Jingze melambaikan lengan bajunya saat ini, dan perisai energi tak berbentuk menyelimuti aula besar. Kekosongan mengembun dan energi ledakan terkandung di dalam aula besar itu sendiri alih-alih merajalela ke segala arah. Li Luo berdiri di sana, menonton tanpa berkedip. Sesosok berdiri di antara gelombang energi yang besar dan keluar dari Tungku. Di belakangnya, kehampaan bergetar di hadapannya dan beberapa benteng adipati secara bertahap muncul seperti gunung yang menjulang tinggi. Masing-masingnya mempesona dan dipenuhi dengan run yang tak terhitung jumlahnya. Saat Li Luo melihat sosok itu keluar dari Tungku, dia menghitung jumlah benteng adipati di belakangnya. 1, 3, 5, 6, 7. Ketika dia melihat benteng adipati yang ketujuh, dia terkejut. Bagaimanapun juga, metode kedua adalah metode yang benar. Ox Biao Biao tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, dia bahkan telah meningkat dan memasuki tahap adipati kelas 7. Dia sekarang bisa dianggap sebagai adipati kelas atas. Ini cukup kuat untuk dianggap sebagai elit bahkan dalam faksi Taring Naga, seorang kultivator yang berada dalam eselon kekuatan tempur terkuat tepat di bawah Li Jingze yang tangguh. Ox Biao Biao pasti akan dianggap kelas atas dimanapun di benua ilahi asal surgawi. Kemanapun dia pergi, dia akan diperlakukan dengan hormat oleh semua negara besar. Tidak heran Li Jingze menutup ruang di aula besar. Jika tidak, kemunculan ketujuh benteng adipati akan memicu anomali di dunia, menyebabkan energi alam duniawi di sekitar ruang berubah secara drastis. Ketujuh benteng adipati tidak bertahan lama di tempat terbuka. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi kilauan cahaya, memasuki tubuh kekar pria yang berdiri di aula. Pada saat yang sama, Ox Biao Biao perlahan membuka matanya. Itu seperti pedang setajam silet yang dilepaskan di hadapannya. Pembukaan matanya saja telah menyebabkan kekosongan terkoyak. Wajah Li Luo dan Li Lingjing segera berubah, dan mereka menghindari melihat langsung ke wajah ganas Ox Biao Biao. Meskipun mereka telah bertemu adipati yang tak terhitung jumlahnya selama berada di faksi Taring Naga, aura yang dia pancarkan terlalu menakutkan bagi seseorang sekaliber mereka. Ox Biao Biao berdiri di tempat selama beberapa saat, matanya berseri-seri karena kegembiraan dan kepuasan. Dia telah menunggu terlalu lama hingga hari ini tiba. Akhirnya, semuanya terasa begitu nyata.
Dia bisa dengan jelas merasakan energi mengerikan yang mengalir di dalam tubuhnya. Ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Dia pernah menjadi adipati kelas 6, dan sekarang dia menjadi adipati kelas 7. Meskipun itu hanya peningkatan satu tingkat, itu benar-benar merupakan hambatan besar. Banyak adipati kelas 6 yang terjebak di sana selama bertahun-tahun tanpa membuat banyak kemajuan. Lagi pula, masuk ke kelas 7 berarti mereka akan menjadi adipati kelas atas. Ox Biao Biao menarik napas dalam-dalam saat dia membiasakan diri dengan kekuatan baru ini. Sambil berpikir, benteng adipati di dalam dirinya bergetar, mengeluarkan suara dering. Seperti seekor ikan paus yang sedang menghirup air, ia mengandung gelombang energi mengerikan yang memancar dari tubuhnya. Ketika dia melangkah maju, dia melihat ke arah pintu depan aula besar. "Terima kasih, Kepala Faksi," kata Ox Biao Biao dengan hormat kepada Li Jingze dengan suara yang dalam. Hanya dia yang benar-benar dapat memahami betapa menakjubkannya metode kedua yang diberikan oleh Li Jingze. Selain itu, bahkan membutuhkan bantuan seorang raja. Hal ini praktis tidak dapat dicapai oleh banyak adipati. Semua raja dianggap sebagai penguasa di benua ilahi bagian dalam. Bagaimana mereka bersedia membantu orang lain dengan mudah? Mendengar kata-katanya, Li Jingze hanya menjawab, "Jangan khawatir, ini adalah hutang Li Taixuan dan yang lainnya padamu." Li Luo juga melangkah maju pada saat ini, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, "Paman Biao, ayah dan ibuku akan sangat senang ketika mereka mengetahui bahwa kekuatanmu telah pulih." Ketika Ox Biao Biao melihat ke arah Li Luo, wajah berdagingnya sedikit melembut. Dia menepuk bahu Li Luo sambil berkata, "Kamu jauh lebih bisa diandalkan daripada ayah dan ibumu. Hanya mereka yang bisa meninggalkan seorang juru masak dan 2 anak untuk mengurus seluruh rumah tangga." Mendengar ini, Li Luo tidak bisa menahan tawa. "Karena ini sudah berhasil, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apakah kamu berencana ikut serta dalam pemilihan Aula Master Nether Hijau dan tetap berada di faksi Taring Naga untuk saat ini? Atau kamu akan pergi?" Li Jingze bertanya. Tanpa ragu-ragu, Ox Biao Biao menjawab, "Saya sudah berjanji pada Li Luo. Saya akan tinggal di Aula Nether Hijau dan membantunya sementara waktu." Dia mengerti dari mana asal Li Jingze. Li Jingze berencana membiarkan Li Luo mengambil alih Aula Nether Hijau secara bertahap. Namun, Li Luo sendiri belum cukup kuat. Jika dia ditempatkan pada posisi itu sekarang, yang lain tidak akan yakin. Oleh karena itu, Li Jingze membutuhkan bantuannya untuk saat ini. Jika dia bekerja sama dengan Li Ruyun di Aula Nether Hijau, Aula Master lainnya tidak akan terlalu mencolok dalam cara mereka melakukan sesuatu. Melihat jawabannya, Li Jingze sedikit mengangguk sebelum berbalik dan pergi. "Kalau begitu, ikuti aku. Para tetua telah berkumpul hari ini. Sudah waktunya untuk mengatur segalanya dengan benar." Di ruang diskusi Gunung Taring Naga. Saat Li Luo mengikuti Li Jingze, dia memasuki aula luas yang dipenuhi orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang tetua dalam faksi Taring Naga, yang memiliki kekuatan besar. Jika mereka keluar dari pegunungan Taring Naga dan pergi ke kota manapun di dalam wilayah Taring Naga, mereka pasti akan diperlakukan dengan sangat hormat. Faktanya, perintah atau keputusan apapun dari mereka dapat dengan mudah mengubah cara kerja di dalam wilayah Taring Naga. Wilayah Taring Naga bagaikan sebuah kerajaan raksasa, yang jauh lebih besar daripada kerajaan Xia. Faktanya, masing-masing dari 12 distriknya jauh lebih besar daripada kerajaan Xia. Orang hanya bisa membayangkan besarnya ukurannya. Berapa banyak sumber daya dan manusia yang terlibat dalam pengoperasian lahan seluas itu. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kongregasi ini adalah jantung dari wilayah Taring Naga. Ketika para tetua di ruang diskusi melihat Li Jingze tiba, mereka segera berdiri dan membungkuk padanya. Li Jingze melambaikan tangannya sambil berjalan lurus menuju kursi utama, di belakangnya, Li Luo berdiri tegak dengan percaya diri. Dia melirik sekilas ke seberang ruang diskusi. Di sebelah kiri kursi utama adalah keturunan langsung, Li Qingpeng dan Li Jimpan. Di sebelah kanan adalah Aula Master dari Aula Cahaya Emas, Zhao Xuanming. Dia telah bergabung dengan faksi Taring Naga selama lebih dari setengah tahun sekarang. Dia tahu bahwa saat ini, Zhao Xuanming dan Aula Cahaya Emas memiliki pengaruh paling besar dalam faksi Taring Naga, jauh lebih besar dibandingkan aula lainnya. Sedangkan untuk Panji Cahaya Emas, mereka adalah pemuda yang dibina oleh Aula Cahaya Emas. Para pemuda tersebut memiliki potensi yang besar, namun kekuatan mereka yang sebenarnya masih belum dikembangkan. Meskipun demikian,
mereka jauh lebih kuat dari 3 Panji lainnya sebelum Li Luo bergabung dengan Panji Nether Hijau. Dari sini saja, sudah jelas betapa kuat dan berpengaruhnya Hall Cahaya Emas. Faktanya, dikatakan bahwa keturunan langsung seperti Li Qingpeng dan Li Jimpan memiliki pendapat berbeda tentang banyak hal terkait Aula Cahaya Emas selama bertahun-tahun. Namun, mereka masih belum bisa menandinginya. Sebagai kepala faksi, Li Jingze menyadari semua ini, tapi dia tidak memaksakan keputusan pada Aula Cahaya Emas secara sewenang-wenang. Sebaliknya, dia memperlakukan semua orang dengan adil. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki suara lebih besar dalam hal-hal yang melibatkan garis keturunan. Hal ini tidak hanya membuat Aula Cahaya Emas memperkuat kedudukan mereka, namun juga menciptakan kesan bahwa merekalah yang akan berhasil menjadi kepala faksi dari faksi Taring Naga. Banyak keturunan langsung yang tidak mengerti mengapa Li Jingze bertindak seperti itu. Zhao Xuanming tidak dicalonkan atau dipersiapkan oleh Li Jingze sendiri. Faktanya, dia berafiliasi dengan faksi Darah Naga. Li Tianji, kepala faksi dari faksi Darah Naga, adalah orang yang menominasikan Zhao Xuanming untuk posisi Aula Master Utama dari Aula Cahaya Emas. Namun serangan ini tidak ditargetkan secara langsung pada faksi Taring Naga. Itu hanyalah hak pengawasan dari ketua penguasa gunung, yang berlaku untuk keempat garis keturunan. Hasilnya, Zhao Xuanming dapat dianggap sebagai anggota faksi Darah Naga. Inilah alasan mengapa Li Jimpan yang cemburu sering bertindak melawan Zhao Xuanming selama ini. Namun, dia tidak berhasil. Hal ini hanya membantu meningkatkan reputasi Zhao Xuanming dalam faksi Taring Naga. Saat ini, Aula Cahaya Emas menguasai 4 distrik di wilayah Taring Naga. Aula Roh Ungu dan Aula Awan Merah masing-masing menguasai 3 distrik. Adapun Aula Nether Hijau memegang kendali atas 2 distrik yang tersisa. Hal ini mencerminkan hak dan pengaruh yang dimiliki setiap balai karena semua sumber daya, upeti, dan tenaga dari distrik akan diberikan ke balai masing-masing. Dengan kata lain, ini melibatkan sumber daya ratusan juta Sky Gold. Dulu, aula-aula tersebut masing-masing memiliki 3 distrik. Distrik tambahan yang dipegang oleh Aula Cahaya Emas diambil dari Aula Nether Hijau. Saat Li Luo merenungkan semua ini, Li Jingze melirik sekilas ke seberang aula. Ia langsung masuk ke topik utama pembahasan hari ini, aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk membahas satu hal. Mari kita nominasikan Aula Master lain untuk Aula Nether Hijau. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, bisikan mulai terjadi di sekitar ruang diskusi. Aula Master kedua dari Aula Nether Hijau, Zhong Yuxi, mendapat reaksi paling besar. Dia menegakkan punggungnya dan matanya berbinar. Sebagai individu utama yang mengawasi hal-hal di Aula Nether Hijau, dia sudah diberitahu tentang hal ini sebelumnya. Saat ini, posisi Aula Master utama di Aula Nether Hijau sedang kosong. Itu hanya memiliki 4 Aula Master, paling sedikit di antara semua aula. Sekarang setelah ketua aula lain diperkenalkan, Zhong Yuxi tentu saja berharap orang itu adalah seseorang dari sisinya. Dalam hal ini, dia akan bisa mendapatkan kendali penuh atas aula dan mengesampingkan suara merepotkan Li Ruyun. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Ruyun melihat ke arah Zhong Yuxi dan mengerutkan kening tanpa terasa. Dia jelas menyadari apa yang dia rencanakan dan tahu dia sudah siap untuk ini. Bagaimanapun, persyaratan untuk menjadi Aula Master sangat ketat. Seseorang tidak hanya harus memegang posisi di Aula Nether Hijau sebelumnya, mereka juga harus memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkan orang lain tentang kekuatan masing-masing. Tidak banyak orang di 2 distrik yang diperintah oleh Aula Nether Hijau yang memenuhi kedua kondisi ini. Faktanya, hanya 2 penguasa kota yang memenuhi prasyarat ini telah memihak Zhong Yuxi. Oleh karena itu, Aula Master yang baru pastilah seseorang dari sisinya. Setidaknya dalam keadaan normal. Ini adalah sesuatu yang Li Ruyun pahami dengan sangat jelas. Saat ini, salah satu dari 4 Aula Master di Aula Nether Hijau telah memihak Zhong Yuxi. Sisanya memilih untuk tetap netral. Karena itu, dialah satu-satunya yang menentangnya selama ini. Jika Zhong Yuxi berhasil mendapatkan dukungan dari Aula Master lain yang sejajar dengannya, dia akan sepenuhnya kehilangan segala bentuk pengaruh di Aula Nether Hijau. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia adalah bagian dari keluarga Li di wilayah barat, yang merupakan cabang yang jauh, dan mereka hanya dapat memberikan sedikit bantuan di sini. Sangat tidak mungkin ada adipati yang kuat dan berpengaruh akan maju dan mendukungnya. Awalnya, rencananya adalah memanfaatkan latar belakang Li Luo dan mencalonkan Ox Biao Biao. Namun Ox Biao Biao terluka parah dan belum pulih.
Itu hanya akan menimbulkan keributan jika dia dengan paksa mendorongnya ke posisi Aula Master. Karena itu, Li Ruyun penuh kekhawatiran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Luo saat dia memikirkan semua ini. Menyadari tatapannya, Li Luo memberinya senyuman penuh keyakinan. Dia memahami kekhawatiran Li Ruyun. Bagaimanapun, berita kesembuhan Ox Biao Biao telah disembunyikan oleh Li Jingze. Tidak ada satupun tetua yang mengetahuinya. Ketika dia melihat senyumannya yang meyakinkan, stres yang dia rasakan sedikit berkurang. Aula Nether Hijau selalu memiliki jumlah Aula Master paling sedikit. Sudah saatnya kita menambahkan yang baru untuk meringankan beban kerja dan stres bagi semua Aula Master lainnya. Zhao Xuanming, kepala Aula utama Aula Cahaya Emas, adalah orang pertama yang angkat bicara setelah Li Jingze. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia menyetujui usul tersebut. Mendengar ini, Li Qingpeng dan Li Jimpan langsung saling bertukar pandang. Mereka mengerti apa yang membuat Zhao Xuanming sangat senang. Zhao Xuanming dan Zhong Yuxi selalu dekat satu sama lain. Bahkan tidak mengherankan jika terungkap bahwa Zhao Xuanming telah mengambil peran aktif dalam membantu Zhong Yuxi membangun kendali atas Aula Nether Hijau. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Aula Master yang bukan bagian dari garis keturunan langsung, jadi wajar saja jika mereka bersatu. Kepala faksi, sehubungan dengan ketua Aula-Aula Nether Hijau yang baru, ada dua calon potensial berdasarkan peraturan dan ketentuan. Anda dapat menemukan detail lebih lanjut di sini. Zhong Yuxi berdiri dari tempat duduknya. Ada dua tablet giok di tangannya, masing-masing berisi rincian dua penguasa kota yang rencananya akan dia nominasikan. Li Jingze mengangkat tangannya, dan tablet giok itu terbang ke sisinya. Ketika dia melihat ini, Zhong Yuxi melanjutkan dengan hormat. Orang pertama adalah Yin Guizi, penguasa kota dari kota Tianjing. Dia adalah adipati kelas 5. Yang kedua adalah Mu Feng, penguasa kota-kota Huangji. Ia dikatakan berpotensi menjadi adipati kelas 6. Sebagai penguasa kota, mereka telah menunjukkan kualifikasi mereka dengan pengalaman yang luas dalam memerintah kota mereka dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap garis keturunan kita. Menurut aturan, mereka memenuhi kriteria untuk dipilih sebagai Aula Master di Aula Nether Hijau. Begitu Zhong Yuxi menyelesaikan kata-katanya, banyak tetua yang hadir mulai mengangguk setuju. Mereka pasti pernah mendengar tentang kedua penguasa kota ini sebelumnya, terutama Mu Feng, karena dia memiliki potensi untuk menerobos. Secara umum, seseorang harus setidaknya menjadi adipati kelas 5 agar memenuhi syarat. Zhong Yuxi dan Li Ruyun sama-sama merupakan adipati kelas 6 saat ini, sementara dua Aula Master lainnya berada di kelas 5. Namun, Aula Nether Hijau adalah yang terlemah di antara semua aula. Banyak aula lain yang memiliki Aula Master yang lebih kuat. Misalnya, ketua aula terkuat di Aula Cahaya Emas, Zhao Xuanming, adalah seorang adipati kelas 8 yang bonafit. Dia jauh lebih kuat dari Li Jimpan dan Li Qingpeng. Ketika Li Ruyun mendengar rekomendasinya, matanya sedikit menjadi gelap. Keduanya memang merupakan penguasa kota yang paling menjanjikan di antara semua distrik di bawah yurisdiksi Aula Nether Hijau. Jika mereka memilih untuk memihak Zhong Yuxi, akan sangat sulit bagi orang lain untuk bersaing dengan mereka. Saat semua orang berbisik di antara mereka sendiri, Li Jingze melirik sekilas tablet giok dan mengingat semua informasi penting di dalamnya. Saya telah memanggil mereka berdua ke Gunung Taring Naga hari ini. Jika kepala faksi tertarik, saya bisa segera meminta mereka datang, lanjut Zhong Yuxi dengan sopan. Dia cukup siap hingga detail terakhir hari ini. Namun, tidak banyak reaksi di wajah Li Jingze. Dia meletakkan tablet giok itu ke bawah seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, Li Luo, yang telah berdiri di belakangnya selama ini, mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan hormat, "Tetua yang terhormat, saya juga ingin menominasikan seorang kandidat untuk menjadi ketua Aula-Aula Nether Hijau." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Zhong Yuxi dengan tenang menjawab, "Saya memahami bahwa pemimpin Panji Li Luo mungkin telah mencapai prestasi luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Namun, menurut peraturan dan ketentuan, hanya ketua aula yang berhak mencalonkan. Ini adalah pria licik yang tahu bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan fasih. Dia hanya akan mengulangi peraturan dan ketentuan karena semua orang di faksi tahu bahwa inilah yang dianggap penting oleh kepala faksi." Li Luo menyeringai sebagai tanggapan, hanya mengeluarkan sebuah plakat dari lengan bajunya. Pada titik ini, mulut Zhong Yuxi menjadi sedikit bengkok. Ini adalah plakat dari kepala aula utama Aula Nether Hijau. Dengan plakat di tangannya,
Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki sebagian wewenang dari Aula Master Utama sekarang. Sesuai aturan dan ketentuan, dia memang layak mencalonkan seseorang untuk posisi tersebut. Mata Zhong Yuxi sedikit menyipit dan diam-diam bertukar pandang dengan Zhao Xuanming di sampingnya. Pada akhirnya, dia menunduk dan menyerah. Sudah waktunya untuk melihat apa yang ada di balik baju bocah itu. Li Jingze menoleh ke arah Li Luo perlahan dan bertanya, siapa yang ingin kamu nominasikan? Ekspresi penasaran pura-pura tidak tahu terlihat di wajahnya. Para tetua lainnya juga tidak mengomentari hal ini. Lagi pula, seseorang tidak mungkin mempertanyakan tindakan kepala faksikan. Pada saat ini, Li Luo menyatukan kedua tangannya dan menjawab dengan suara yang dalam, saya ingin mencalonkan tamu terhormat dari faksi Taring Naga, Ox Biao Biao. Ini adalah identitas yang dia dapatkan ketika dia tiba di faksi Taring Naga bersama Li Luo. Meskipun itu adalah posisi dengan otoritas yang kecil, itu tetap menandakan bahwa dia adalah bagian dari faksi Taring Naga. Setelah mendengar rekomendasi Li Luo, Zhong Yuxi tersenyum acuh tak acuh. Ini juga yang dia harapkan. Lagi pula, baru 6 bulan sejak Li Luo datang ke faksi Taring Naga. Tidak mungkin dia bisa mendekati salah satu adipati yang ditempatkan di seluruh garis keturunan. Pemimpin Panji Li Luo, sudah kurang dari setengah tahun sejak Ox Biao Biao bergabung dengan kita. Dia belum berkontribusi pada Aula Nether Hijau. Sulit meyakinkan orang lain bahwa dia adalah kandidat yang layak, kata Zhong Yuxi lembut. Kita memiliki banyak penguasa kota di dalam perbatasan Aula Nether Hijau yang telah bekerja keras dan berkontribusi banyak terhadap perkembangan kita. Jika mereka mengetahui bahwa pendatang baru, orang luar, memperoleh posisi Aula Master dengan begitu mudah, pasti akan ada keluhan dan keresahan. Pemimpin Panji Li Luo, jika Anda benar-benar ingin mencalonkan Ox Biao Biao, mengapa tidak menunggu beberapa tahun lagi sebelum Anda melakukannya? Begitu dia berkontribusi lebih banyak pada garis keturunan kita, akan lebih mudah untuk meyakinkan yang lain juga, tambah Zhong Yuxi sambil berpikir. Tak satu pun dari tetua lain di ruang diskusi mengatakan apapun. Menurut aturan dan ketentuan, Ox Biao Biao memang tidak pantas untuk berpartisipasi. Saat Li Ruyun menyaksikan percakapan itu berlangsung, dia juga menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa akan ada banyak pertentangan jika mereka mencalonkan Ox Biao Biao. Hanya Li Luo yang berani mengungkitnya, karena dia memiliki latar belakang khusus dan merupakan cucu dari kepala faksi. Para tetua lainnya pada akhirnya harus memberinya wajah. Jika dia yang mengungkitnya, dia pasti akan ditegur. Namun, Li Luo tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya tersenyum dan berkata, itu tidak sepenuhnya benar, Aula Master kedua. Meskipun Ox Biao Biao baru saja tiba di faksi Taring Naga, kontribusinya pada Aula Nether Hijau kemungkinan besar melebihi kontribusi orang lain. Zhong Yuxi sedikit mengernyit saat mendengar ini. Apa maksudmu? Kontribusi apa? Dia bertanya. Dengan tenang, Li Luo menjelaskan, Ox Biao Biao melindungi Aula Master Utama dari Aula Nether Hijau dalam perjalanan dari benua ilahi asal surgawi ke benua ilahi luar. Itu adalah pengembaraan yang sulit yang bahkan membuatnya terluka parah, mengakibatkan kehancuran benteng adipati miliknya. Hal ini menyebabkan dia tertinggal dalam kultivasi selama beberapa dekade terakhir. Apakah tindakan seperti itu tidak dianggap sebagai kontribusi yang cukup? Banyak tetua saling memandang setelah mendengar ini. Zhong Yuxi juga tertegun sejenak. Kesuraman gelap menyelimuti wajahnya. Li Luo sangat licik. Li Taixuan dan Tan Tailan telah menyinggung garis darah Kaisar Surgawi King saat itu. Namun, garis darah Kaisar Surgawi Li tidak memberikan bantuan sama sekali. Dengan kata lain, Ox Biao Biao hanya membantu Li Taixuan menangani masalah pribadi Aula Master. Mungkinkah ini dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap garis keturunan? Tapi, Li Luo tidak menyebut nama Li Taixuan. Dia hanya menyebutnya sebagai Aula Master Utama. Li Taixuan memang adalah Aula Master Utama dari Aula Nether Hijau pada saat itu. Karena Li Taixuan adalah Aula Master Utama, perlindungan dan tindakan Ox Biao Biao secara alami telah memberikan kontribusi besar pada Aula Nether Hijau. Jika tidak, apakah mereka seharusnya menyangkal fakta bahwa Li Taixuan adalah Aula Master Utama dari Aula Nether Hijau? Ataukah mereka seharusnya berpendapat bahwa Ox Biao Biao seharusnya tidak melindungi Li Taixuan sama sekali? Ini pasti akan membuat marah pemimpin faksi. Itu adalah sesuatu yang bahkan Zhong Yuxi tidak berani melakukannya. Karena itu, dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Apa yang dikatakan Luo kecil itu benar. Tindakan Ox Biao Biao mungkin tidak memberikan manfaat bagi aula lain,
namun ia memang memberikan kontribusi besar bagi Aula Nether Hijau. Dengan ini, aku merasa tidak akan ada masalah jika dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Aula Master di Aula Nether Hijau, kata Li Jingpan perlahan sambil menyatakan persetujuannya dengan gagasan ini. Li Qingpeng juga menyeringai dan setuju dengannya. Aula Master utama adalah pemimpin Aula Nether Hijau. Dia mewakili wajah Aula kami. Karena Ox Biao Biao membelanya dengan nyawanya, Aula Nether Hijau akan selamanya mengingat kebaikannya. Jika kita tidak berbuat sebanyak itu, bukankah kita akan dianggap sebagai lelucon bagi orang luar? Li Ruyun menambahkan pada saat ini. Mendengar kata-kata ini, berbagai tetua menoleh ke arah Li Jingze dengan acuh tak acuh karena mereka telah mencapai konsensus yang sama. Ini tidak ada hubungannya dengan aula mereka, jadi mereka tidak perlu berdebat mengenai hal itu. Hati Zhong Yuxi sedikit tenggelam saat menyaksikan perubahan sikap mereka. Siapa yang mengira Li Luo dapat melewati persyaratan ketat hanya dengan beberapa kata? Hehehe, kalau begitu, kontribusi Ox Biao Biao pada Aula Nether Hijau memang cukup. Kata-kata ini keluar dari mulut Zhao Xuanming, Aula Master utama dari Aula Cahaya Emas. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada Li Jingze sebelum melanjutkan, aku kira akan ada 3 kandidat yang berpartisipasi dalam seleksi. Kalau begitu, haruskah kita mengikuti aturan yang ada dan membuat mereka bertiga bertarung habis-habisan? Pemenangnya adalah yang terakhir bertahan. Begitu Zhong Yuxi mendengar ini, dia menghela nafas lega. Itu benar, meskipun kontribusi Ox Biao Biao signifikan, dia masih kekurangan kekuatan untuk menjadi Aula Master. Ox Biao Biao mungkin dianggap sebagai karakter yang ganas di masa lalu, tetapi benteng adipati miliknya telah hancur. Dengan hancurnya fondasinya, dia memiliki kekuatan terbaik seperti adipati kelas 2. Ini terlalu lemah untuk dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya yang dicalonkan oleh Zhong Yuxi. Pada akhirnya, kekuatan adalah bagian terpenting dari pemilihan Aula Master. Jika dia tidak bisa melewati ini, tindakannya di masa lalu tidak menjadi masalah, komentar Zhong Yuxi perlahan. Dia telah memperjelas maksudnya untuk mencegah Li Luo terlibat dalam permainan kata. Yang mengejutkannya, Li Luo tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya, dia mengangguk dengan serius dan setuju dengannya. Ya, kekuatan seseorang adalah faktor yang paling krusial. Hanya pemenang yang layak menjadi Aula Master. Hal ini membuat Zhong Yuxi mengawasinya dengan mata penuh kecurigaan. Aneh bahwa Li Luo menyetujui hal ini begitu saja. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merekomendasikan Ox Biao Biao, dan mengingat betapa lemahnya pria itu, mengapa dia begitu cepat menyetujuinya. Tidak masalah. Pada titik ini, Zhao Xuanming menyatakan, dalam hal ini, ketiga kontestan dapat bersiap untuk pertempuran. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang energi yang menakjubkan menyapu ruang diskusi. Semua orang bisa merasakan gelombang menakutkan yang datang dari luar. Wajah mereka segera berubah, dan mereka berbalik untuk melihat. Siapa ini? Mereka mengerutkan kening saat menatap keluar ruang diskusi. Siapa yang berani membuat masalah di Gunung Taring Naga? Namun, tidak satu pun dari mereka yang tersisa untuk memeriksanya. Bagaimanapun, Li Jingze tetap di kursinya tanpa reaksi apapun. Gelombang energi yang menakjubkan ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum berangsur-angsur surut. Tidak ada keraguan bahwa ini berasal dari seorang adipati. Saat semua tetua mengerutkan kening dan merenungkan apa yang terjadi, seorang pria dengan percaya diri masuk ke ruang diskusi. Ada aura pembunuh yang menakutkan di sekelilingnya, dan kepalanya yang botak memantulkan cahaya dengan cemerlang. Udara di ruang diskusi bergetar setiap langkahnya, seolah-olah seekor binatang buas purba telah masuk. Ketika pria itu mendekat, para tetua akhirnya mengenalinya. Mata mereka langsung berubah. Ox Biao Biao. Wajah Zhong Yuxi berubah total. Dia hampir kehilangan suaranya karena shock. Dia dapat dengan jelas mengetahui dari tekanan mengerikan yang datang dari Ox Biao Biao bahwa dia tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Apakah itu berarti dia adalah adipati kelas 7? Kapan Ox Biao Biao pulih dari cederanya dan mencapai tahap ini? Demikian pula, Li Ruyun berdiri dengan mata terbuka lebar saat dia menatap Ox Biao Biao dengan heran. Bisikan pecah di ruang diskusi. Di bawah tatapan tajam, Ox Biao Biao hanya tersenyum. Itu membentuk perbedaan yang jelas dari wajahnya yang galak dan montok. Dengan pedang jagal babi di tangannya, dia menyatakan, aku baru saja bertemu dengan 2 orang di luar yang mengatakan bahwa mereka akan datang untuk seleksi Aula Master Nether Hijau. Kami melakukan pembicaraan yang baik dan mereka memutuskan untuk menyerah. Semua orang terdiam setelah mendengar ini.
Dengan gelombang energi menakutkan yang menyapu ruangan sebelumnya, sepertinya diskusi menjadi cukup intens. Dengan itu, terlihat jelas bahwa kedua kandidat yang diusulkan oleh Zhong Yuxi telah mengakui kekalahannya dari Ox Biao Biao. Ini sudah diduga. Lagi pula, bahkan yang terkuat di antara keduanya, penguasa kota-kota Huangji, belum mencapai tahap ke-6. Sebaliknya, Ox Biao Biao berada di tahap ke-7. Tidak mungkin mereka bisa menandinginya. Meskipun demikian, bagian yang paling mengejutkan dari semua ini adalah, bagaimana Ox Biao Biao memperbaiki benteng adipati miliknya. Itu adalah cedera yang sangat serius bagi seorang adipati. Beberapa tetua berbalik dan memandang Li Jingze, yang belum mengucapkan sepatah kata pun. Kepala faksi adalah satu-satunya di faksi Taring Naga yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti ini. Dalam hal ini, Li Jingze telah menyiapkan kursi Aula Master untuk Ox Biao Biao sejak awal. Mata Li Ruyun juga penuh kejutan. Merupakan berita yang sangat baik mengetahui bahwa Ox Biao Biao telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ini berarti dia pasti akan menjadi Aula Master dari Aula Nether Hijau yang baru. Dengan bantuannya, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Zhong Yuxi mulai sekarang. Memang benar, Zhong Yuxi benar-benar tercengang dengan perkembangan mendadak ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali duduk di kursinya. Segalanya telah ditetapkan bahkan sebelum pertemuan dimulai. Rencananya untuk mendapatkan kursi Aula Master telah gagal. Kebuntuan di Aula Nether Hijau juga akan terpecahkan. Pada saat ini, Li Jingze perlahan berkata, kalau begitu, apakah ada keberatan terhadap Ox Biao Biao menjadi Aula Master ke-6 dari Aula Nether Hijau? Tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan itu, Li Jingze menyimpulkan dengan tegas, kalau begitu, semuanya sudah diputuskan. Berbagai tetua mengangguk setuju. Setelah itu, dia bahkan melirik sekilas ke arah Zhong Yuxi. Tampaknya mulai sekarang, Zhong Yuxi tidak lagi dapat menjalankan segalanya sesuai keinginannya di Aula Nether Hijau. Yang terpenting, ini juga menunjukkan sikap Li Jingze terhadap hal ini. Dia mengirimkan sinyal kepada semua orang yang hadir bahwa Aula Nether Hijau adalah milik Li Taixuan, ayah Li Luo. Bahkan jika dia tidak kembali di masa depan, Li Luo akan menjadi orang yang mengambil alih sebagai Aula Master utama setelah dia dewasa. Zhong Yuxi mungkin menginginkan peran itu, tetapi usahanya sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Meskipun Li Luo tidak memiliki banyak koneksi dalam faksi Taring Naga, dia tetaplah cucu tercinta dari kepala faksi. Semua tindakan ini dimaksudkan untuk mengimbangi masa kecilnya yang sulit di benua ilahi luar. Selama Li Jingze tetap berada di faksi Taring Naga, tak seorang pun di dalam faksi Kaisar Surgawi Li akan mampu menyentuh Li Luo. Berita tentang Ox Biao Biao menjadi Aula Master ke-6 dari Aula Nether Hijau segera menyebar ke seluruh negeri, menyebabkan banyak diskusi di dalam faksi Taring Naga. Bagaimanapun, posisi Aula Master adalah salah satu yang tertinggi dalam garis keturunan. Ia mempunyai otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan signifikan. Selain itu, siapapun dapat mengetahui bahwa kepala faksi telah menyetujui hal ini meskipun Li Luo lah yang mencalonkannya. Sebenarnya, kualifikasi Ox Biao Biao sedikit kurang dibandingkan dengan yang lain. Untungnya, dia adalah adipati kelas 7. Persyaratan minimum untuk menjadi Aula Master di faksi Taring Naga adalah menjadi adipati kelas 5. Sebagai adipati kelas 7, tidak akan ada keluhan terlepas dari Aula mana Ox Biao Biao berada. Secara kebetulan, ini adalah momen yang sangat tepat untuk Aula Nether Hijau. Aula Master utama mereka telah hilang selama beberapa waktu, dan Aula Master kedua, Zhong Yuxi, telah menjadi pemimpin semu selama ini. Dia hanyalah seorang adipati kelas 6 yang belum berhasil masuk ke kelas 7. Oleh karena itu, diperkenalkannya Ox Biao Biao, dengan kekuatan adipati kelas 7, merupakan pukulan besar terhadap pengaruh yang dimiliki oleh Zhong Yuxi. Mulai sekarang, Zhong Yuxi tidak bisa lagi mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah Ox Biao Biao menjadi Aula Master, hari-hari Li Luo di Aula menjadi jauh lebih damai. Pembukaan gua resonansi spiritual tinggal sebulan lagi, dan dia harus memanfaatkan setiap menit berharga untuk meningkatkan dirinya. Akibatnya, dia menghabiskan sebagian besar usahanya di Gua Iblis Jahat. Sekarang dia adalah kepala naga dari 20 panji, peringkat panji hijau Nether sepertinya agak tidak pantas. Dia telah berencana untuk menaikkan peringkat panji tersebut. Tentu saja, kemajuannya luar biasa. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan sejak pertempuran kepala naga. Selain itu, anggota panji Nether Hijau telah menerima sumber daya dalam jumlah besar sebagai bagian dari hadiahnya.
Dengan demikian, kekuatan Panji Nether Hijau meroket selama periode ini. Dengan peningkatan yang menakjubkan, tidak ada cara untuk menghentikan kemajuan Panji Nether Hijau. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Panji Hijau Nether mengambil alih Panji Sisik Suci peringkat 2, dan mengincar Panji Darah Emas peringkat 1 berikutnya. Tentu saja, Li Qingfeng bisa merasakan kemajuan mengejutkan dari Panji Nether Hijau. Dalam upaya untuk melepaskannya, dia mulai mendorong lapisan di Gua Iblis Jahat juga. Namun, upaya tersebut pada akhirnya sia-sia. Seiring berlalunya waktu, Panji Hijau Nether terus naik di bawah banyak tatapan, mencapai tempat yang sama dengan Panji Darah Emas. Saat ini, kedua Panji tersebut diikat di posisi pertama. Selama periode yang sama, kekuatan Li Luo juga meningkat pesat. Energi biduk iblis miliknya telah meningkat dari 400 kaki menjadi 650 kaki, suatu kemajuan yang benar-benar gila. Selama 2 minggu ini, berita tentang gua resonansi spiritual juga mulai menyebar di faksi Taring Naga. Faktanya, bukan hanya faksi Taring Naga saja, berita telah menyebar ke seluruh benua ilahi asal surgawi. Meskipun fokus kali ini terutama pada mereka yang berada di tingkat resonansi surgawi dan di bawahnya, berbagai kekuatan di benua itu semuanya memperhatikannya. Mereka sangat memperhatikan talenta muda mana yang akan tampil spektakuler di acara ini. Ini akan menjadi acara besar bagi generasi muda benua ilahi asal surgawi. Bakat-bakat dari seluruh benua akan menunjukkan kekuatan mereka dalam upaya untuk membuat nama mereka terkenal. Di masa lalu, mereka yang muncul di antara kerumunan orang selama gua resonansi spiritual telah memasuki riwayat Empirean Bank Naga Emas. Hal ini membuat mereka menjadi fokus generasi mereka dan dikagumi oleh semua orang. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat darah para pemuda mendidih. Selain itu, berbagai kekuatan juga menganggap ini sebagai semacam pertarungan di antara mereka. Ketika generasi muda berjuang, itu juga merupakan cara bagi mereka untuk menunjukkan fondasi kekuatan mereka. Ini adalah cara lain bagi mereka untuk membangun reputasi bagi diri mereka sendiri dan menekan orang lain. Dengan demikian, gua resonansi spiritual adalah peristiwa yang sangat penting di benua ilahi asal surgawi tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ini semua adalah jenius muda dari benua ilahi asal surgawi yang dikumpulkan oleh Bank Naga Emas. Mereka akan menjadi pesaing utamamu di gua resonansi spiritual. Lihat informasinya, kata Li Jingze sambil menyerahkan sebuah gulungan kepada Li Luo. Li Luo akhirnya bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi tetua terhormat di hutan bambu jauh di dalam Gunung Taring Naga. Ketika Li Luo mendengar kata-katanya, dia mengambil gulungan itu dan mempelajarinya dengan rasa ingin tahu. Orang pertama dalam daftar sudah merupakan orang yang familiar. Qin Yi. Sebagai orang terkuat dalam garis darah Kaisar Surgawi King, dia secara alami berada di urutan teratas dalam daftar. Selain itu, gulungan itu memberikan rincian lebih lanjut tentang dirinya. Qin Yi, resonansi air kelas 9 yang lebih rendah. Tingkat 2 mutiara. Berbeda dengan Li Qingfeng, yang dikalahkan oleh Li Luo, Qin Yi adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan dalam garis darah Kaisar Surgawi King. Dikatakan bahwa dia telah mencapai kemenangan lengkap dan sempurna dalam pertarungan di antara garis keturunannya baru-baru ini. Tidak diragukan lagi, dia adalah dewi tercinta di antara semua talenta di generasi garis darah Kaisar Surgawi King. Tingkat 2 mutiara, tentu saja merupakan manfaat dari resonansi kelas 9. Li Luo menghela nafas. Meskipun Li Qingfeng bisa mendapatkan kekuatan 2 mutiara surgawi selama pertempuran kepala naga, dia telah meminjam kekuatan itu dengan menggunakan seni rahasia faksi darah naga untuk membuat mutiara darah. Ini pasti akan lebih rendah daripada seseorang yang mendapatkan mutiaranya melalui kultivasi. Dengan itu, Li Luo terus membaca daftarnya. Orang kedua berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Zhao Zhenjiang, kepala dari divisi-divisi naga dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Resonansi kekuatan tingkat 9 yang lebih rendah, tingkat 2 mutiara. Zhao Zhenjiang, resonansi kekuatan tingkat 9 yang lebih rendah. Li Luo menyipitkan matanya. Ini adalah resonansi yang sangat langka. Yang disebut resonansi kekuatan mengacu pada mereka yang dilahirkan dengan tubuh fisik yang luar biasa. Zhao Zhenjiang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa para tetua dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao menaruh harapan besar padanya, komentar Li Jingze sambil tertawa. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Li Luo dan bertanya, sebelumnya, kamu juga bertemu dengan seorang pemuda dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Zhao Jingyukan. Mendengar ini, Li Luo teringat pada pria malang yang dia temui di domain gelap di wilayah barat.
Dia menjawab sambil tersenyum, dia pria yang baik. Jika bukan karena dia, segalanya akan menjadi tidak pasti bagiku di domain gelap. Faktanya, Zhao Jingyu tidak hanya memberinya 5 taring naga gratis, dia juga membantu Li Luo menangkis serangan monster iblis sejati. Dia benar-benar layak disebut pria yang hebat dan baik hati. Zhao Zhenjiang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Zhao Jingyu. Karena itu, dia sudah menyatakan bahwa dia berharap dia tidak akan bertemu denganmu di gua resonansi spiritual, dan dia akan memukulmu sampai mati, kata Li Jingze. Sudah datang menemuiku bahkan sebelum itu dimulai. Li Luo menjawab tanpa daya. Garis darah Kaisar Surgawi Li selalu memiliki hubungan yang sengit dengan garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Kita telah bertarung satu sama lain berkali-kali selama bertahun-tahun, dan banyak adipati dari kedua belah pihak yang mati. Jika kamu benar-benar bertemu mereka di gua resonansi spiritual, tidak perlu menahan diri. Raih kesempatan ini dan tangani mereka, kata Li Jingze dengan tenang. Li Luo mengangguk sambil melanjutkan membaca gulungan itu. Namanya juga muncul di daftar. Dari garis darah Kaisar Surgawi Li, pemimpin Panji dari Panji Hijau Nether, Li Luo. Resonansi rangkap 3, penyelesaian iblis, mengalahkan Li Qingfeng dalam pertempuran kepala naga serta replika energi Li Taixuan. Meskipun tingkat penyelesaian iblis jauh berbeda dari tingkat 2 mutiara, rekor pertarungannya sangat mencengangkan. Li Luo cemberut dan berkata, Bang Naga Emas sepertinya mengetahui segalanya. Saat dia membicarakan Bang Naga Emas, dia teringat pada Lu Qinger. Pikiran tentang apa yang dia lakukan hari ini muncul di benaknya. Fondasi Bang Naga Emas jauh melebihi imajinasimu. Jika kamu benar-benar ingin membandingkan, bahkan garis darah Kaisar Surgawi King, garis keturunan dengan sejarah terpanjang, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan mereka. Hanya saja mereka percaya keharmonisan melahirkan kekayaan, jadi berbagai kekuatan juga memberi mereka wajah, jelas Li Jingze. Mendengar ini, Li Luo mengangguk. Saat dia melanjutkan ke bawah gulungan itu, dia melihat bakat dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu di bawahnya. Zhu Dayu, resonansi kerakusan kelas 9 semu. Tingkat 1 mutiara. Sepertinya orang ini memiliki level yang sama dengan Li Qingfeng. Saat Li Luo melanjutkan daftarnya, dia melewati banyak nama sebelum nama lain menarik perhatiannya. Jiang Wanyu, dari Aula Bintang 3 dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Resonansi ganda api dan angin kelas 8. Tingkat 2 mutiara. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a